Kita mulai, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lengkapi bahasan kita tadi di tahapan kedua terkait sebab-sebab warisan dengan melanjutkan di pembahasan mawani'ul irthi, penghalang-penghalang warisan. Jadi seperti yang kita sampaikan di penghujung pertemuan tadi sebelum zuhur, bahwa tidak semua yang bersifat dengan sebab-sebab warisan berstatus sebagai ahli waris itu berhak mendapatkan bagian warisannya. Artinya bisa jadi seorang yang statusnya ahli waris sekalipun itu bisa tidak memberhaki bagian warisannya, dan itu tidak terlepas dari dua sebab. Jadi ketika ada seorang ahli waris kemudian dia tidak memberhaki, terharamkan daripada bagian warisannya, itu tidak keluar daripada dua hal. Jadi dua sebab. Yang pertama itu yang kita kenal dengan istilah hajab. Ini sebab yang pertama, karena memang ahli waris tersebut terhalangi oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat daripada dirinya. Misalkan seperti kakek lah, jadi yang kita sempat contohkan di papan tulis. Kakek dari ayah itu kan ahli waris, tapi kemudian dia sebagai ahli waris tidak berhak mendapatkan bagian warisannya selama ada ayah dari si yang meninggal. Ayah itu sebagai apa? Induk laki-laki yang lebih dekat kepada si yang meninggal daripada si kakek tadi. Artinya kakek itu kalau ingin sampai kepada si yang meninggal kan tetap melewati siapa? Ayah si yang meninggal. Otomatis dalam kondisi seperti ini kakek itu ahli waris, kakek dari ayah tadi itu ahli waris. Kenapa? Karena dia sebagai induk laki-laki, perantaranya adalah laki-laki bukan perempuan. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia berarti status sebagai ahli waris. Namun dia tidak berhak mendapatkan bagian warisannya. Dia terhalang, tertutup untuk bisa mendapatkan, mengambil bagian warisannya karena sebab yang pertama tadi, hajab. Karena dia terhalang oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat daripada dia kepada si yang meninggal, yaitu ayah si yang meninggal. Paham saja? Atau misalkan seperti tadi, ada anak laki-laki dari anak laki-laki si yang meninggal, cucu dari anak laki-laki si yang meninggal. Ini waris tadi kita bilang. Karena dia sebagai keturunan, perantaranya bukan perempuan, perantaranya laki-laki, anak laki-laki dari si yang meninggal. Namun selama masih ada anak laki-laki dari si yang meninggal, maka cucu tersebut sebagai ahli waris tidak berhak mendapatkan bagian warisannya karena terhalang dari sana. Itu yang diistilahkan nanti dengan hajab. Pembahasan hajab itu insya Allah akan kita bahas, ada pembahasannya tersebutkan di sini, ya, sehingga nanti kita bahas di tempatnya insya Allah. Ini sebab yang pertama, hajab. Adapun sebab yang kedua itu kalau si ahli waris tadi bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Jadi kita bilang seorang ahli waris bisa jadi tertutup, terhalang daripada mendapatkan bagian warisannya, tidak keluar dari dua sebab. Imma karena dia terhalang oleh ahli waris yang lain, itu yang kita istilahkan tidak dengan hajab. Yang kedua, karena si ahli waris tadi itu bisa jadi bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Maka penyebutan pembahasan mawani'ul irthi setelah pembahasan asbabul irthi itu dalam bentuk apa? Melengkapi. Jadi kalau kita sudah ngerti sebab-sebab warisan itu ini toh, kalau ada kerabat yang bersifat dengan salah satu ini, maka statusnya sebagai ahli waris. Nah, kita perlu pastikan ini yang ahli waris benar-benar berhak atau tidak. Dengan apa kita memastikan bahwa ahli waris tadi itu tidak bersifat dengan penghalang warisan? Paham saja?
Maka kita perlu membahas selanjutnya. Setelah membahas sebab-sebab warisan, kita bahaslah penghalang-penghalang warisan. Supaya tadi kita bisa pastikan bahwa ahli waris yang sudah kita pastikan sebelumnya, dengan kita mengkaji sebab-sebab warisan, bisa kita pastikan dia benar-benar berhak untuk mendapatkan bagian warisan. Nah, tamam saja. Nah, penghalang-penghalang warisan yang disebutkan di sini itu ada 3. Ini juga yang muttafaq alaiha. Jadi kata Syekh Muhammad bin Syami Mata'in Syaibah hafizahullah taala, mawani'ul irthi wa hiya salasatun. Jadi ada 3 saja. Yang pertama arif, ini status budak. Jadi saat ini penghalang warisan yang pertama yaitu status budak. Nah, tentunya kalau bicara budak tadi ya hari ini ya tidak akan kita dapati kasusnya, tapi kita perlu tahu ya. Artinya begini saat ketika ada salah seorang ahli waris statusnya budak, maka dia terharamkan daripada apa? Untuk mendapatkan bagian warisan. Dia nggak boleh ngambil jatah warisan. Dia ahli waris tapi haram untuk dia mengambil bagian warisannya. Jadi status budak. Jadi kalau misalkan nih ada orang meninggalkan anak laki-laki, statusnya budak. Dengan jenis apapun saja. Jadi kalau antum belajar nanti apa ya, Kitabul Itek itu kan akan terjelaskan nanti macam-macam budak. Ya kan, budak itu kan ada yang kin, ya kholis namanya. Ada mudabbar, ada mukatab, ada umul walad. Semua macam budak tanpa terkecuali, tahu saja, itu yang namanya status budak tadi. Apapun statusnya itu dapat menghalangi seorang ahli waris dari mendapatkan bagian warisan. Mau jenisnya yang manapun, mau yang kinun, mau yang mukatabun, mau yang dia mudabbar, muba'at, umul walad. Semua jenis budak itu terhalang daripada bagian warisan. Tahu saja. Dan di sini seperti yang antum lihat ya, Syekh memang mengitlaqkan, beliau tidak menyebutkan pengecualian karena memang ini adalah madzhab jumhur saja. Khilafan lil Hanabilah. Kalau madzhab Hanabilah itu budak semuanya itu tidak berhak mendapatkan bagian warisan kecuali ada pengecualiannya. Kecuali budak muba'at. Jadi budak muba'at itu setengahnya merdeka, setengahnya lagi apa? Statusnya budak. Kalau ada status budak yang seperti ini, dia masih air putih. Air putih? Ya, diganti. Masih ada? Masih ada nggak sih? Oh ini, kenapa tuh? Mau diisi lagi? Boleh. Bismillah. Kalau di madzhab Hanabilah, budak muba'at itu masih bisa mendapatkan bagian warisan. Nanti ada cara pengerjaannya, penyelesaiannya. Kapan-kapan lah antum pelajari nanti di Alfiyah Faraid, amin ya. Antum belajar terus sampai nanti baca Alfiyatul Faraid, antum akan dapetin bahasan itu ya, sampai cara penyelesaiannya. Ala kulli hal di madzhab jumhur ya, termasuk di antaranya Syafi'iyah, semua macam budak itu tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Jadi kalau ada di antara ahli waris statusnya budak, apapun jenisnya, apapun macamnya, maka dia haram. Status budak itu menghalangi si ahli waris tadi apa saja untuk mendapatkan bagian warisannya. Tahu saja. Nah, ulama kemudian menyebutkan alasan kenapa kok ketika ada ahli waris statusnya budak, status budaknya tadi itu menghalangi dia untuk mendapatkan bagian warisannya. Kata para ulama, karena yang namanya budak itu kan nggak bisa memiliki. Karena ada kaidah begini, al-abdu wa ma malakahu li sayyidihi. Budak dan apapun yang dia punya itu punya siapa? Punya tuannya. Jadi kalau seandainya ahli waris yang budak itu mengambil bagian warisannya, bagian warisan itu apakah benar-benar milik dia? Enggak, itu akan menjadi kepemilikan apa? Tuannya. Sedangkan tuannya itu nggak punya hubungan apa-apa dengan apa? Kerabatnya yang meninggal tadi. Dan ini kan menyelisih maksud daripada warisan. Pewarisan itu kan pemindahan harta dari satu kerabat yang lain. Ini malah pindah kepada orang yang bukan kerabat sama sekali. Yaitu pindah kepada ajnabi. Ya supaya harta tadi nggak pindah kepada ajnabi, ketika itu diberikan kepada apa?
ahli waris yang budak, maka dari awal ahli waris yang budak itu tidak boleh menerima apa? Mengambil jatah bagian warisannya. Karena itu tidak akan menjadi kepemilikannya, justru akan menjadi kepemilikan tuannya yang statusnya adalah ajnabi daripada kerabat yang meninggal tadi. Tahu saja. Jadi budak ini menjadi penghalang warisan yang pertama. Jadi kalau ada ahli waris berstatus sebagai budak, maka status budak itu menghalangi ahli waris tersebut untuk mendapatkan bagian warisannya. Yang kedua, al-qatlu. Ini pembunuhan. Jadi maksudnya al-qatlu di sini ada waris membunuh muwaris. Jadi qatl di sini qatlul warithi muwarrithahu. Qatlul warithi muwarrithahu. Jadi seorang waris kerabat membunuh kerabatnya yang lain. Tamam saja. Nah, di sini Syekh menyebutkan bentuk pembunuhan yang menjadi mani, menjadi penghalang warisan itu al-qatlu bi ghairi haq. Jadi gini saja. Terkait status pembunuhan itu menjadi mani, ulama sepakat. Itu termasuk perkara yang disepakati. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Laisa lil qatili minal maqtuli syai'." Orang yang bunuh enggak berhaki apapun dari yang dibunuh. Jadi terkait qatl itu sebagai mani itu disepakati. Tapi bentuk pembunuhan yang bagaimana? Ini mukhtalaf fih. Ini termasuk yang diperselisihkan di kalangan 4 mazhab tadi. Nah, coba saya ada di catatan Anda itu ya, di nukilan kita terkait qatl yang bagaimana berdasarkan pendapat di 4 mazhab tadi yang dia status sebagai mani. Jadi qatl pembunuhan itu mani, tapi qatl yang bagaimana? Yang jenisnya seperti apa? Di bawahnya di bawahnya itu di sini saja. Jadi al-qatlul mani, kita jelasin tentang qatl mani itu yang bagaimana. Jadi qatl itu mutafaq itu bahwa dia sebagai maniul irth, dia sebagai penghalang seorang ahli waris itu akan terhalangi daripada mendapatkan bagian warisannya. Tapi qatl yang bagaimana? Nah, ini mukhtalaf fihi. Ikhtalafal ulama fil qatl alladhi yamna'ul irtha. Qatl yang bagaimana? Nah, kalau indal Hanafiyah itu pokoknya gini, kullu qatlin yujibul kafarah. Semua bentuk pembunuhan yang mewajibkan kafarah. Silahkan nanti dirujuk kitab-kitab fikih Hanafiyah itu. Pembunuhan yang menyebabkan kafarah yang bagaimana? Tahu saja. Jadi disebutkan kullu qatlin aujabal kafarata mana al-irtha wa illa fala. Kalau enggak berarti enggak. Kalau tidak mewajibkan kafarah maka tidak menghalangi. Atau misalnya tidak menghalangi, tidak berstatus sebagai penghalang warisan pembunuhan tadi. Kalau indal Malikiyah al-qatlul amdu saja, qatl amd. Silakan dirujuk ke kitab-kitab fikih Malikiyah. Qatlul amdun yang dimaksud itu bagaimana? Kalau indal Hanabilah kullu qatlin madmunin bi qisasin aw diyatin aw kafar. Pokoknya qatl yang dia bi ghairil haq. Qatl bi ghairil haq ini yang dipilih oleh beliau. Jadi qatl bi ghairil haq, jadi membunuh tidak hak dengan cara tidak. Ada qatl yang hak, misalkan membela diri, dibegal kita membela diri, kita bunuh, ternyata yang begal itu apa? Mohon maaf, ayah kita misalnya terbunuh. Ya, contoh saja misalnya. Jadi tidak menjadi mani. Kita itu banyak hartanya, cuman ya aset semua. Nah, ini jadi mani nggak kita untuk apa tulisan? Mendapatkan harta warisan, bagian warisan dari harta ayah kita? Enggak. Kenapa? Ini qatl apa? Qatl bil haq namanya. Nah, ini qatl yang bil haq itu nanti yang menyebabkan apa? Nah, harus ada kisos, harus ada diyah, harus ada kafarah. Apa? Kalau indah Syafi'iyah ini yang paling ketat. Jadi kalau indah Syafi'iyah al-qatlu bi jami'i anwa'ihi mana al-irtha. Mau bil haq bi ghairil haq amdan musyibul amdi khoto. Pokoknya gini semua yang menjadi sebab wasilah itu kerabat yang lain meninggal itu jadi mani. Bahkan kalau yang disebutkan sama Syekh As-Sabuni dalam kitabnya Al-Mawarith, misal ada seorang anak statusnya sebagai al-wuju. Al-wuju itu antum yang terima perintah saja untuk apalah istilahnya melakukan eksekusi. Itu misalkan anak, jadi seorang ayah melakukan kriminalitas harus
di tadilah di kisos lah misalkan gitu ya. Anak tadi menjadi al-gojo, kan dia tinggal terima perintah saja kan. Dia hukuman mati, dia menjadi al-gojo. Mati ayahnya. Siapa yang menyebabkan? Nah, anaknya tadi yang dia itu sebagai apa? Selaku pengeksekusi. Al-gojo mahkamah tadi. Nah, di kasus seperti ini kan di dalam konteks dia juga nggak sengaja. Nah, dia juga cuma sekedar terima perintah, nggak maksud dia membunuh ayahnya tadi. Tapi di kasus seperti ini pun juga apa sih? Ini menjadi manik. Di Syafi'iyah ketat. Kenapa diberlakukan ya pengetatan seperti ini? Ini mimbab sadid dari'ah untuk menutup pintu kriminalitas yang lebih luas. Takutnya kalau dibiarkan begitu banyak orang bunuh padahal niat, tapi ngomongnya nanti apa? Nggak sengaja. Ini bahkan nih dalam konteks misalkan bawa nyupirin orang tua ya, dalam perjalanan misalkan jalan-jalan sedang kemana lah berobat nyupirin itu ya karena nggak fokus ya, mengalami kecelakaan. Anak tadi bawa ada orang tuanya di situ meninggal orang tuanya karena kecelakaan tadi, dia aman ya, ada airdropnya kan, aman dia sehat-sehat aja, tapi ayahnya meninggal misalnya. Sebabnya apa? Karena dia tadi apa? Bawa mobil nggak fokus terus mengalami kecelakaan. Ini manik dia Syafi'iyah. Dia Syafi'iyah ini manik. Jadi kalau dalam masalah ini monggo lah pakai yang kata Syekh ini al-qatlu bi ghairil haq. Jadi kalau misalkan yang hak tadi dalam konteks nggak sengaja tadi ya ini nggak termasuk manik. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i itu dia ketat sekali. Cuman bukan tanpa alasan, ada dalilnya tadi, dalil sadud dari'ah tadi. Jadi untuk menutup pintu kriminalitas biar tidak setiap orang nanti apa bisa bunuh kerabat yang lain nanti dengan alasan apa dia nggak sengaja. Jadi ditutup langsung. Bisa jadi nanti misalkan ada anak gendong orang tuanya, lama kali orang tua dia meninggal jatuh kan ya sengaja. Nanti ngomongnya nggak sengaja, ini ditutup. Mazhab Syafi'i bisa ditutup, mimbab sadid dari'ah tadi, menutup agar nggak terjadi yang seperti itu. Mungkin nggak dia nanti akan melakukan demikian dengan alasan apa? Nggak sengaja. Maka dari awal itu diancam itu. Tahu sah? Jangan main-main. Kayak gitu pun tetap apa dianggap manik. Jadi kamu nggak bisa. Kemudian nanti ngomongnya nggak sengaja. Jadi ya agak ketat tasdidnya di sini itu bukan tanpa alasan. Ada dalilnya juga sadud dari'ah. Salah satu dalil yang mukhtalaf fihi kan dalam kitab Ushulul Fiqh. Ya ala kulli hal ya ini terkait kriteria kotel yang dia dianggap sebagai manik itu ya berdasarkan tadi pendapat 4 mazhab tadi. Nah, yang tersebutkan di sini oleh Syekh al-qatlu bi ghairil haq walau khata'an, maksudnya di sini Hanabilah. Tahu Ustaz ya? Al-qatlu bi ghairil haq walau khata'an. Gitu saja. Kemudian yang ketiga ikhtilafuddin. Jadi alhamdulillah penjelasan untuk penghalang yang kedua ini berarti kalau misalkan nih ada seorang anak ya dengan sengaja misalkan kita cari yang muttafaq ya saja dengan sengaja ya kan dia kemudian ayahnya sedang kondisi kritis ya kan, jadi kondisi dia mungkin mabuk ya habis kalah judi dan lain sebagainya butuh uang, agak emosional, emosinya tidak terkontrol, ayahnya sedang masa-masa kritis di ICU, cuman kok nggak meninggal gitu kan. Dengan sadar sengaja dia lepas itu selang yang dipakaikan di ayahnya. Nah untuk bilah minta cuman mungkin terjadi seperti dia, mungkin tadi sengaja ya sudah dengan kesengajaannya tadi itu menjadi apa manik bagi dia. Yang menghalangi dia apa mendapatkan bagian warisan dari ayah yang meninggal. Itu sebagai bentuk hukuman karena dalam satu kaidah fikih disebutkan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqibah bihirmanihi. Itu sebagai hukuman. Dia kan nggak sabar, pingin mempercepat sesuatu yang belum waktunya, maka dia dihukum dengan apa? Terharamkan dari mendapatkannya. Dia berusaha mempercepat supaya dapat warisan, dia dihukum dengan apa? Tidak mendapatkan warisan. Dia haram untuk mengambilkan apa? Mengambil jatah bagian warisannya dari harta ayahnya nanti meninggal. Karena dia mempercepat sesuatu yang belum waktunya. Tahu Ustaz ya? Nah ini. Jadi al-kulihal itu contohnya. Jadi kalau misalkan ada anak yang melakukan demikian, anak itu ahli waris nggak tadi? Iya. Ada sebab warisannya nggak? Ada. Nasab dari difuruk kan? Anak laki-laki tadi ahli waris. Tapi karena dia yang menjadi sebab kematian ayahnya, maka si ahli waris anak laki-laki yang statusnya ahli waris ini sudah berstatus juga, bersifat juga dengan salah satu penghalang
warisan, yaitu pembunuhan, karena dia sudah membunuh ayahnya tadi, menjadi sebab meninggalnya ayahnya, maka dia mahrum statusnya, haram, terharamkan untuk mengambil bagian warisan dari harta ayahnya yang meninggal tadi. Tamam Ustaz ya, ini kotel. Walau khotoan itu. Hah? Walau khotoan itu maksudnya. Ya, walau kotoan, kalau dia tadi itu Ustaz, bighairil haq tadi, nah itu nanti di Hanabilah tadi menyebabkan tadi diyah, kisos, kafarah. Nah, jadi itu yang bighairil haq tadi. Tapi kalau bil haq itu kan tidak ada doman di situ dengan tiganya tadi. Nah, tapi ketika bighairil haq, meskipun dia khota, itu ada doman nanti. Nah, monggo Ustaz nanti dirujuk ke fikih Hanabilah. Nah, dilihat nanti yang bighairil haq tadi artinya yang dia madmun bi kisos, bidiyah itu bi kafarah itu bahkan walaupun apa? Khotoan. Intinya al-qatl bighairil haq tadi. Nah, tamam Ustaz ya. Terus yang ketiga, penghalang warisan yang ketiga itu ikhtilafuddin. Nah, itu perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Jadi kalau misalkan ada anak misalkan, ya, ada orang tua yang meninggal, anaknya ternyata sebelumnya sudah murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini murtad, maka ketika anak laki-laki itu yang awalnya statusnya adalah ahlu waris karena dia bersifat juga dengan penghalang warisan tadi. Perbedaan agama. Anak tadi sudah murtad, naudzubillah min dzalik, maka dia terharamkan untuk mendapatkan bagian warisan dari harta ayahnya yang meninggal. Nah, tamam Ustaz ya. Nah, ini anak singkat saja penjelasan tentang ikhtilafuddin ini. Meskipun nanti banyak masail far'iyahnya ya, nanti kalau antum baca di kitab-kitab faraid ya ada masail far'iyah yang ya bisa antum nanti istifadah di kitab-kitab faraid lah. Silahkan nanti dibaca. Tapi intinya penghalang warisan yang terakhir ini perbedaan agama, sekedar sudah terjadi perbedaan agama antara waris dan muwaris, maka sudah tidak ada lagi apa tawarus tadi. Meskipun ya statusnya waris, tapi dia mahrum saja. Statusnya terharamkan dari bagian warisannya. Nah ini, jadi kita khulasohkan bahwa yang namanya ahli waris bisa jadi tidak berhak mendapatkan bagian warisannya, imma karena hajab, ya, karena dia terhalang sama ahli waris yang lain, atau dia tidak terhalang sama ahli waris yang lain, kayak anak laki-laki. Siapa yang bisa menghalangi anak laki-laki? Tapi ternyata dia apa? Bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Nah ini juga apa? Statusnya akan terharamkan daripada bagian warisannya. Nah, Anda ingin menyebutkan sedikit perbedaan saja, meskipun nanti mungkin akan tersebutkan juga di pembahasan hajib. Dan gak apa-apa Anda sebutkan dari awal. Ada perbedaan saja dari dua sebab tadi. Kan kita bilang sebab terhalangnya seorang ahli waris dari bagian warisan ini kan dua tadi. Apakah dua ini sama saja atau beda? Nah, ini jawabannya berbeda saja. Jadi kalau ada seorang ahli waris itu terhalang dari bagian warisannya karena sebab pertama, karena sebab hajib, itu nanti ulama mengistilahkannya dengan istilah mahjub. Jadi kalau nanti antum dapati mahjub, itu istilah untuk apa itu? Ahli waris terhalang tidak mendapatkan bagian warisannya karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Dan mahjub ini statusnya masih punya athar kepada ahli waris yang lain, masih punya athar. Maksudnya gimana? Kayak gini misalnya. Nah, contohkan antum sudah pernah belajar faraid. Misalnya gini. Ada orang meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan 3 saudara laki-laki. Ayah, ibu, 3 saudara laki-laki. Ini semua ahli waris. Sudah, semua ahli waris. Ayah ahli waris, induk laki-laki, ibu ahli waris, 3 saudara laki-laki. Saudara laki-laki tadi ahli waris. Cuman kalau kita masuk kepada tahapan menentukan bagiannya, ayah itu nanti kita katakan ya asobah. Ibu itu berapa bagiannya? 8. Hah? 1/6. Kenapa 1/6? Karena punya anak. Hah? Karena ada saudara lebih dari 1. Padahal status saudara itu mahjub nggak dengan ayah? Mahjub. Saudara itu dia ahli waris, tapi terhalangi oleh ayah. Status saudara ini mahjub, tapi masih bisa mempengaruhi bagian ibu kan? Dari yang awalnya ibu itu harusnya berapa? 1/3. Karena ada 3 saudara tadi menjadi berapa bagiannya? 1/6. Berarti masih punya athar nggak? Punya athar, masih punya pengaruh. Ini mahjub. Tapi kalau mahrum itu karena sebab kedua. Kalau seorang ahli waris
terhalang dari bagian warisannya. Bukan karena terhalang oleh arus waris. Bukan karena ahli waris yang lain, tapi karena apa? Karena ahli waris tadi bersifat dengan salah satu apa? Penghalang warisan tadi. Maka ulama mengistilahkannya dengan mahrum. Jadi harus bedakan. Mahrum. Jadi ada mahjub, ada mahrum. Kalau mahrum ini tadi untuk ahli waris, dia nggak berhak mendapatkan bagian warisan. Bukan karena ahli waris yang lain, tapi karena dia bersifat dengan penghalang warisan. Sudah Ustaz? Nah, mahrum ini wujuduhu ka'adami. Wujudu apa Ustaz? Ka'adami. Wujudnya udah seperti nggak dianggap lagi. Tahu Ustaz? Nggak dianggap lagi. Sudah? Dia la yahjub, udah la yaris gitu ya, udah nggak waris. La yu'asib wa la yahjub, pokoknya udah nggak ada lagi atharnya. Wujudnya kayak nggak ada. Ini mahrum ini. Tahu ya? Nah, ini dua poin yang perlu antum bedakan antara dua sebab tadi. Sebab pertama diistilahkan dengan mahjub, dia masih punya athar. Kalau karena sebab yang kedua mawaniul irsi tadi, istilahnya mahrum, dia seperti sudah nggak dianggap lagi. Wujudnya ka'adami. Tahu Ustaz ya? Wujuduhu ka'adami. La athara lahu. Contohnya Ustaz, kalau mau. Contoh misalkan gini. Ada orang meninggalkan suami, misalkan meninggalkan ibu. Nah, kita cari yang apa saja yang yang bisa habis. Misalkan ada suami, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Misalkan nih, qadarullah anak laki-lakinya ini ya dia murtad. Jadi beda agama dengan ibunya yang meninggal. Jadi anak laki-laki itu kan seharusnya punya pengaruh pada siapa? Mempengaruhi bagian suami, ya kan? Nah, terus mempengaruhi bagian bin anak perempuan tadi, menjadikan dia asobah. Tapi karena statusnya sudah apa? Sudah mahrum, maka tadi wujudnya keadami. Ya sudah, nanti yang suaminya ya dapatnya seperempat ya, karena masih memang ada anak perempuannya. Nah, cuma di status anak perempuan tadi apa? Dapat setengah plus sisa. Nanti dia menjadi sohibur rod, nanti ada rod nanti namanya. Pokoknya dia mendapatkan sisanya. Jadi setengah seperempat diambil oleh suami, 3/4-nya nanti untuk anak perempuan. Anak laki-laki gimana? Nangis lah. Malahu ilal buka, nangis. Saya murtad itu. Nah, itu hukumannya. Malahu ilal buka. Ya insyaallah nanti kita masuk ke tahapan itu. Jadi gitu saja insyaallah ya. Dengan ini selesai kita dari tahapan kedua. Alhamdulillah tadi. Aman ya. Jadi tahapan pertama kita udah berhasil menetapkan tarikah bersih-bersih. Kita tahu dengan pembahasan hukum muta'alliqah bitarikah harus dikeluarkan dulu nih sebelum warisan. Sisa itulah hak warisan, pastikan dia bisa dibagikan. Pastikan apa Ustaz? Terpenuhinya rukun, terpenuhinya apa? Syarat yang paling penting mengetahui sebab-sebab warisan. Paham Ustaz? Bisa dipastikan boleh dilakukan pembagian, maka proses selanjutnya pilah itu. Seleksi dari kerabat itu mana yang waris, mana yang bukan waris. Kalau antum khatam tadi pembahasan sebab warisan, antum bisa seleksi tadi. Antum bisa seleksi mana dari kerabat yang waris, mana yang bukan waris. Bahkan bisa juga menjelaskannya itu. Kenapa dia waris, kenapa dia bukan waris. Nah, sebagai bahasan pelengkapnya bahwa ya setiap yang waris pun belum tentu mendapatkan bagian warisannya. Nah, kita pelajari tadi apa? Penghalang warisan. Nah, berarti kalau misalkan ada seorang ahli waris, kita bisa pastikan, oh tidak ada ahli waris yang lain yang menghalanginya. Dia juga tidak bersifat dengan penghalang-penghalang warisan, maka dia berhak nggak? Kalau berhak, berapa bagiannya? Kita masuk ke tahapan ketiga. Apa itu? Takriru nasibi kulli waris. Menetapkan yang waris tadi, yang sudah kita pastikan bahwa dia benar-benar berhak, sekarang berapa bagian yang dia berhak. Sekarang kita ingin tetapkan. Tahu Ustaz? Jadi tahapan yang paling panjang, kita akan bahas ashabul furud satu persatu. Ana akan mengandalkan catatan ana. Karena gini Ustaz ya, yang tersebutkan di sini itu nanti disebut dengan thariqatul fuqaha. Cara menjelaskan ashabul furudnya itu dengan apa? Thariqatul fuqaha. Jadi nyebutkan bagian terus orang-orangnya. Ini untuk taksil, mohon maaf ini kurang mantap. Kalau untuk taksil pendasaran itu biar antum bagus penguasaannya, itu harus pakai thariqatul Quran. Kalau thariqatul Quran itu ahli warisnya baru nanti jelaskan keadaannya. Suami keadaannya gimana? Setengah kalau ini, seperempat kalau begini. Nah, ini untuk taksil bagus.
Nah, kalau antum nanti ingin buka ya, rujuk ya, kitab yang menjelaskan Ashabul Furud, bagian-bagiannya dengan Thariqatul Qur'an, buka aja Tashilul Faraid punya Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, itu mantap itu. Paham Ustaz ya? Ala kulli hal kita baca dulu, nanti masuk ke penjelasan Ashabul Furud kita jelaskan dengan Thariqatul Qur'an. Coba kita baca saat al-warithuna minar rijal. Ini khulasah ya. Khulasah dari ya sebab-sebab warisan. Jadi kan kita tahu nih, oh berarti kalau ada orang meninggal, jumlah ahli warisnya ada berapa Ustaz? Ada 25. Nah, yang 25 ini diklasifikasikan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, jadi ini khulasah saja. Jadi kita baca cepat saja. Qala hafizallahu taala al-warithuna minar rijal. Wa hum al-ibnu wa ibnuhu wa in nazala. Jadi ibn anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, wa in nazala. Wa in nazala bi mahdid dukur, bi khulusid dukur. Jadi ketika disebutkan wa in nazala, seterusnya ke bawah kalau semua perantaranya adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi wa in nazala bi khulusid dukur. Wal abu wa abuhu. Abuhu maksudnya apa? Al jaddu minal ab. Wa in ala, ini juga sama Zat. Wa in ala bi mahdid dukur. Kalau semua perantaranya ke atas apa? Laki-laki, tidak ada yang perempuan. Wal akhus syakik, saudara kandung, auli ab atau saudara sebapa, auli Nah, ini semuanya apa Zat? Ahli waris ya. Ini saudara. Wa ibnul akhis syakik wa in nazala. Ini juga sama Zat. Kalau antum dapetin wa in nazala wa in ala, maksudnya apa? Bi mahdid dukur. Selama itu nanti apa perantaranya semuanya apa jalurnya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Wabnul akhli ab, jadi anak laki-laki dari saudara sebapak. Wa in nazala, ini juga sama, wa in nazala bi mahdid dukur. Wal ammus syakik, ini paman kandung. Wa in ala, ini juga selama seluruh perantaranya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Wal ammu li abin wa in ala, ini juga sama maksudnya. Wabnul ammis syakik wa in nazala, ini juga sama saja bimah ditukur. Wabnul ammi li ab wa in nazala wazauju wal mu'tik. Ya, suami mu'tik ini kalau yang memerdekakan budaknya laki-laki. Nah, ini poin yang penting Ustaz. Nah, ini kaidah ya, disebutkan selanjutnya itu kaidah. Kata beliau apa? Wa idzajtama'a al-warithuna minar rijal. Kalau terkumpul seluruh ahli waris yang laki-laki tadi semuanya, waritha minhum as-salasa faqat. Al-ibnu wal abu waz-zawju. Jadi kalau semuanya ada, maka yang waris itu tidak semua. Artinya yang berhak mendapatkan bagian warisan itu tidak semua. Hanya 3 saja dari ahli waris yang laki-laki tadi. Siapa saja? Anak laki-laki, ayah, dan juga suami. Nanti dengan ketentuan suaminya berapa? 1/4. Itu panasan nih sebelum kita belajar. 1/4. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Ayahnya berapa? 1/6, karena ada keturunan anak laki-laki tadi. Nah, baru anak laki-lakinya asobah sisanya. Nah, gitu. Ini pemanasan gitu ya. Jadi waritha minhum al-ibnu wal abu waz-zawju. Selebihnya itu enggak berhak, terhalangi. Maka kata Syekh wa hujibal baqi minar rijal. Nah, terhalangi. Tahu Ustaz ya? Yang lainnya ya selain yang 3 ini itu statusnya mahjub. Mahjub dengan siapa? Dengan ibn dan juga ab. Dengan ibn dan juga apa? Ab. Pokoknya gitu saja. Antum kalau dapatin kasus dimanapun itu, antum disuruh menyelesaikan sebuah pembagian warisan, ya, antum fokus saja untuk menanyakan apa? Ada anak laki nggak? Yang meninggal ada ayah nggak? Kalau 2 itu ada, ngapain antum cari saudaranya? Ngapain antum cari? Ada uaknya nggak? Butuh. Ada pamannya nggak? Ada budinya nggak? Butuh. Karena sudah ada apa? Anak laki, ada ayah. Sudah kuat sekali kan? Ya. Nah, jadi itu rumusnya itu biar antum nggak capek-capek kok sibuk-sibuk nyari tahu ada saudarinya nggak atau apa, jadi saudari mau nikah antum gitu kan. Antum nikahi nggak perlu gitu. Jadi cukup fokus pada ibn dan ab ini saja. Terusan ini itu yang tadi al-waris dari yang jenisnya laki-laki. Kalau perempuan al-warithatu minan nisa wa hunna. Oh, ini beliau nggak menyebutkan adat saja. Biasanya kalau antum baca Rohabiyah, kita lain lah, al-warithu minar rijal itu ada berapa? Ada berapa Ustaz? Ada berapa? Ada 15. Tadi lah tinggal antum bilangkan tadi ya. Itu kalau dia bil basad, kalau dirinci dia 15. Kalau diijmalkan ada 10 saja.
Ya kan? Maka kalau kata Imam Rohabi mana? Wal warithuna minar rijali asyarah. Kok asyarah? Salah Imam Rohabi? Enggak. Itu kalau bil ijmal. Tapi kalau bil basat seperti Syekh tadi bil tafsir maka ada 15. Tahu misalnya? Nah, tapi kalau al warithat minan nisa kalau di tafsir ada 10. Kalau di ijmal ada berapa? Ada 7. Maka kata Imam Rohabi di Mantumah Rohabi yang mana? Wal warithatu minan nisa'i sab'un. 7. Kok bisa 7? Bil ijmal. Kalau di tafsir ada berapa? 10. Di totalnya 25. Wa hunna al bintu, anak perempuan, wa bintul ibni wa inna zala. Ini sama-sama. Wa inna zala bi mahdid tuku. Jadi yang bintul ibni pun ya akan terus dia waris di bawahnya itu selama apa? Perantaranya pokoknya laki-laki tidak ada yang perempuan. Wal ummu, ibu, wal zaujah, wal jaddah. Nah, wal jaddah ini apa? Dua itu dari dua jalur. Wal jaddatu mingki balil baik dari ibu, awil ab. Nah, itu pun dari ayah. Nah, semuanya waris kan? Jadi kita bilang. Ini, antum lihat nih catatan selanjutnya ini. Boleh antum tandain. Idza lam takun adlat bidzakarin baina itsnaini. Baina unsayaini. Idza lam takun adlat bidzakarin baina unsayaini. Ini tadi sudah kita jelasin. Jadi kata saya di sini, nenek itu baik dari ibu, baik dari ayah kan waris. Selama nenek tadi tidak berperantara dengan laki-laki di antara dua perempuan. Oh, iya. Itu tadi. Iya. Ini. Tidak berperantara dengan apa? Laki-laki di antara dua perempuan. Nah, ini nenek ini nggak waris ya. Jadi maksudnya tadi apa? Yang perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan, ini nggak waris. Tapi kalau perantaranya perempuan semua, laki-laki semua, atau apa? Perempuan sebelumnya laki-laki ini waris. Tapi kalau laki-laki sebelumnya perempuan ini nggak waris. Jadi dia diperantari oleh laki-laki baina unthayain. Oke, nah, di dalam tahun selama dia tidak berperantara dengan laki-laki di antara dua perempuan. Ya, selain ini berarti apa? Tiga jalur yang lain dia waris. Sama ya. Terus wal mu'tiqah yang memerdekakan budak. Kalau yang memerdekakan budak tadi perempuan. Wal ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Auli abin, auli ummin. Nah, ini kan dengan tafsir jumlah ada 10. Nah, terus kata saya di sini, wa idza ijtama'na di poin ini. Kalau semuanya berkumpul, maka yang mewaris yang berhak mendapatkan bagian warisan itu cuma 5 saja. Ini yang perempuan ya, kalau semuanya berkumpul, maka 5 yang berhak, 5 enggak berhak. Siapa yang berhak? Waritha al bintu wa bintul ibni wal ummu waz zaujah wasyaqiqah, wal ukhtu syaqiqah. Tahu misalnya ada 5. Jadi dengan ketentuan apa? Zaujahnya berapa zaujah? Zaujahnya berapa? 1/8. Ahsan. Ibunya berapa ibu? Ibunya berapa ibu? 1/6 karena ada anak perempuan tadi kan, ada keturunan. Terus anak perempuannya berapa? Ikhtilaful ulama. Anak perempuannya setengah. Tahu? Enggak ada anak laki-laki. Cucu perempuannya gimana? Bintul ibni 1/6. Ya karena ada satu anak perempuan. Ukhtu syaqiqahnya asabah ma'al ghair. Jadi istrinya 1/8, ibunya 1/6, anak perempuan setengah, terus nanti bintul ibni 1/6, ya ukhtun syaqiqahnya asabah ma'al ghair. Tak ada sisa tak enggak itu habis itu ya. Ada sisa lagi tuh ya. Nangis juga syaqiqah ini. Masukkan grup WA cuma enggak dapat nanti. Aduh nangis ini. Terus wa hujibal baqi minan nisa. Ya terhalangi yang sisa yang 5 yang lain tadi. Ya statusnya apa? Waris tapi tidak berhak mendapatkan bagian warisannya karena terhalang sama ahli waris yang lain. Ya. Kayak nanti ukhtun li siapa yang menghalanginya? Ada bintul iban, itu ya. Jaddah siapa yang menghalanginya? Ada Tamam Ustaz ya. Nanti insyaallah kita pelajari. Terus kaidah selanjutnya disebutkan Syekh, idajtama'a al-warithuna minar rijali wan nisa. Kalau tadi kan masing-masing itu. Kalau yang berkumpul laki-laki saja, perempuan saja. Kalau laki-laki saja tadi apa? 3 saja yang waris. Iban, ab, sama apa? Zauj. Kalau perempuan saja ada 5. Zaujah, bintul iban sama ukhtun syaqiqah.
Kalau gabung semuanya nih, laki perempuan, 25-nya itu gabung semua kalau memungkinkan kata saya. Idza ijtama al-warithuna minar rijali wan nisa'i mimman yumkinu ijtima'uhum. Nah, di antara mereka yang mungkin tadi berkumpul, maka yang waris itu apa? Hanya 5, 6 saja. 6. Hanya 6 saja. Waritha minhum al-ab wal wal iban wal bintu wa ahaduz zaujain. Ahaduz zaujain ini maksudnya apa? Salah satu dari zauj dan juga zaujah. Inilah yang disebut dengan apa, San? Ahli waris inti. Jadi ahli waris inti, atau kalau istilah ulama, istilah fuqaha itu apa? Al-warathah bidunil wasithah namanya. Al-warathah bidunil wasithah. Jadi ahli waris yang tanpa perantara. Ini ahli waris inti. Jadi maksudnya gimana? Karena dia tanpa perantara, berarti kemungkinan saya mungkin nggak ada ahli waris yang lain yang bisa menghalangi dia. Enggak. Selama ini 6 orang ini namanya kan al-warathah bi ghairil wasithah. Karena memang nggak ada perantara, maka nggak akan ada ahli waris yang lain yang dapat mengganggunya. Selama keenamnya ini tidak bersifat dengan penghalang warisan, pasti dapat. Pasti dapat. Ini namanya apa? Ahli waris inti. Jadi kalau ustaz-ustaz di Indonesia menamainya dengan ahli waris inti. Nah, tapi kita kalau dapatnya di kitab-kitab fikih disebut dengan apa? Al-warathah bi ghairil wasithah. Jadi al-warathah alladzina yarithuna bihalin minal ahwal. Selalu akan dapat. Maksudnya selalu akan dapat apa? Dia tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, pasti akan selalu dapat. Karena nggak ada ahli waris yang lain dapat ganggu itu. Pasti dapat dia. Tahu maksud ya? Selama tidak bersifat dengan penghalang warisan. Keenam ini, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, nah, suami ataupun istri tadi. Suami ataupun istri. Ya, jadi nanti yang tertuliskan ya paling 5 saja ya. Jadi kalau nggak suami istri, jadi misalkan suami, ibu, ayah, anak laki, anak perempuan. Atau misalkan istri, ibu, ayah, anak laki, anak perempuan. Nah, itu saja. Wa hujibal baquna minar rijali wan nisa. Nah, selebihnya apa? Terhalangi itu. Nggak berhak mendapatkan bagian warisannya. Kamu misal ya. Nah, tamam. Masuk bahasan selanjutnya anwaul irthi, masuk ke tahapan ketiga berarti. Tahu saja. Jadi tahapan ketiga itu apa? Takriru nasibi kulli waris. Menetapkan bagian masing-masing yang waris. Ya, menetapkan bagian masing-masing waris. Kalau antum sudah berhasil menyeleksi tadi mana dari kerabat yang waris, mana yang bukan waris, maka silahkan masukkan grup WA untuk kita tetapkan apa? Bagiannya berapa-berapa. Ini yang waris tadi yang sudah kita pastikan. Oh ini waris. Masukkan grup WA untuk kita apa? Pastikan bagiannya. Nah, di tahapan ketiga ini San, ada satu turunan bahasan itu. Ini bahasan anwaul irth. Tahu San? Yang akan kita bahas panjang lebar. Mencakup nanti 2 irth utama, irth bil farad sama irth bil taqsim. Ini akan menghabiskan waktu agak panjang. Tapi nggak apa-apa San, ini termasuk inti. Karena kalau ini saja, jadi antum jangan lihat lembarannya atau bahasan yang sudah kita pelajari, antum lihat tahapannya tadi. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk tahapan ketiga. Karena kalau nanti masuk tahapan 4, 5, 6 Anda jamin 3 jam Anda selesaikan. Antum mau itu. Sahal. Jadi memang yang lama itu ya tahapan untuk yang 1, 2, 3 ini. Apalagi tahapan 3. Jadi untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, antum perlu membahas apa yang disebutkan di sini dengan anwaul irthi. Jadi macam-macam pewarisan. Jadi gini San, masing-masing ahli waris tadi yang kita sudah pastikan oh dia berhak. Tahu San, ini kita sudah pastikan tidak ada yang menghajab dia juga tidak bersifat dengan penghalang warisan. Masing-masing ahli waris itu nanti cara dia mendapatkan bagian warisan itu nggak akan keluar dari 2. Imma ahli waris tadi mendapatkan bagian warisannya dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ini yang disebut dengan farad. Maka nanti ahli waris kalau mendapatkan bagiannya dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat, ini nanti yang disebut dengan apa? Sahibul farad, ashabul furud. Tahu misalnya? Nanti ada ahli waris dari yang 25 yang kita punya. Kalau kita sudah pastikan dia memang berhak jadi, ada di antara 25 ahli waris ini yang dia mendapatkan bagian warisannya dengan bagian yang belum ditetapkan oleh syariat. Jadi berapanya itu ya dia belum pasti. Nah, itulah nanti yang kita sebut dengan apa? Asobah. Ahli waris seperti ini kita sebut dengan apa? Ashabut taqsim.
ya orang-orang yang mendapatkan sisa saja, menunggu sisa setelah apa? Ashabul furud tadi. Jadi kita kasih sohibul farad sekian-sekian seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 11, 12, 176. Nanti yang ashabut tasib tinggal menunggu sisa dari yang sudah diambil oleh ashabul furud tadi. Atau maksudnya, sehingga dua bentuk warisan itu nggak keluar dari dua tadi, imma farad, imma taksim. Sehingga ini yang insya Allah akan menjadi objek bahasan kita. Coba kita baca saja. Jadi kata beliau, rahimallahu taala, wal irthu naw'an. Agak takut ada belum S-nya. Lagi luka ini. Efek lambung. Cuman ya menggoda juga kan. Aduh. Kuningnya nih. Wal irthu naw'an. Nah, jadi kata beliau di sini, ya yang namanya bentuk taurith, bentuk warisan itu, yang namanya ahli waris mendapatkan mengambil bagian warisannya nggak keluar dari dua nih, ada dua macam. Ada irthun bil fardil muqaddari syar'an lil waris. Nah, ini disebut dengan al irthu bil farad. Jadi irthun bil farad dengan bagian yang ditetapkan oleh syariat untuk diberikan kepada ahli waris. Kata beliau di sini, la yazidu illa birraddi wa la yanqusu illa bil aul. Jadi saat yang namanya bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk masing-masing ahli waris yang tersebutkan dalam An-Nisa 3 ayatnya 11, 12, 176 itu tidak akan bertambah kecuali dengan rod. Pernah dengar rod? Jadi bagian ahli waris itu nggak mungkin bertambah kecuali dengan apa saat nanti terjadi yang namanya rod. Sekilas Anda jelasin, rod itu saat kondisi ada ashabul furud, masih ada sisa tapi nggak ada ashabut taksib. Kalau ada ashabut taksib kan berarti sisanya untuk ashabut taksib. Nah ini ada sisa tapi nggak ada ashabut taksib. Ini nanti dirod, dikembalikan lagi kepada ashabul furud yang ada. Berarti otomatis akan mengalami penambahan nggak itu bagiannya? Ya, nanti kita insya Allah akan bahas itu. Ada di sini pembahasan. Wala yang kusu illa bil aul. Nah bagian ahli waris itu pun tidak akan berkurang kecuali nanti terjadi aul. Aul itu apa Zat? Nanti ada jumlah ahli waris yang ya lumayan banyak sehingga jatah yang harus diberikan ke ahli waris tadi apa Zat? Lebih besar daripada apa? Nominal harta yang ada. Nah nantilah insya Allah kita akan bahas aul tadi. Aul itu penambahan pada asul masalah. Pokoknya yang sudah pernah belajar cara membedakan rod dan aul itu gampang gitu. Jadi biasanya yang namanya penyelesaian masalah faraid itu kan ada asul masalah kan di bawahnya ada siham. Siham itu kalau digabungkan itu lumrahnya dia pasti akan sama dengan apa? Total atau jumlah aslul masalah. Ketika siham digabungkan dia lebih kecil, ini yang disebut dengan rod. Misalkan nih, asul masalahnya 6, kok ternyata sihamnya digabungkan cuma 4. Nah ini namanya rod. Ini contoh. Contoh saja. Misal kita menyelesaikan satu masalah. Lumrahnya saat menyelesaikan satu masalah itu gini. Misalkan Zaud ada aksyakik. Nanti Zaudnya itu setengah, aksyakiknya asobah. Asul masalahnya 2, 1, 1. Lumrahnya gini saat. Kalau ditambahkan siham, namanya siham. Itu kalau ditambahkan jumlahnya akan sama dengan asul masalah. Tapi nanti ada kondisi kalau antum dapat misalnya ada Zaud, ada bintul iban misalnya. Binnya setengah, bintul ibannya 1/6, asul masalahnya 6, ini 3, ini 1. Kalau antum lihat ini kan asul masalahnya 6, sihamnya ada berapa? 3 sama 1. Kalau ditotalkan baru 4. Kondisi penjumlahan siham lebih kecil daripada asul masalah, ini yang disebut dengan rod. Nanti ada cara penyelesaian. Karena ingin bahas panjang ini kan. Ada pengen jelasin dari rod, aul itu simpelnya gitu. Tapi ada kondisi kayak gini nanti. Ya, ada kondisi gini. Zaud, jangan Zaud. Ya, Zaud
ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Zawj aja udah berapa? Setengah. Ukhtun syaqiqah udah berapa? Setengah juga. Ukhtun li'abnya 1/6. Lebih nggak kira-kira sedih? Setengah tambah setengah tambah 1/6 lagi. Kan udah habis berjalan. Jadi kalau kita cari asal masalahnya 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 2 3. 6 bagi 6 1. Itu kalau di total 3 tambah 3 tambah 1 apa? Berapa jumlah? 7. Ini kondisi penjumlahan siham lebih besar daripada asal masalah namanya aul. Tahu saja. Di kondisi kayak ini, rot ini pasti ahlu waris yang ada, sohibul farid ini bagiannya pasti akan nambah, pasti. Tahu saja. Tapi kalau terjadi aul, ini kan ashabul furud nih, pasti bagiannya akan mengalami kurang. Itu pasti. Maka di sini disebut Syekh la yazidu illa birraddi wa la yanqusu illa bil aul. Pembuktiannya nanti, ya. Nah, sekarang Syekh itu tasawurnya saja. Jadi apa maksudnya tadi penjumlahan siam ini? Ya, tadi kita coba contohkan itu. Nah itu yang pertama al-irtu bil farad. Jadi bentuk pewarisan yang pertama itu yaitu bentuk pewarisan dengan bagian warisan yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan bagian itu nggak mungkin bertambah kecuali kalau terjadi rod, kondisi nanti penjumlahan siam lebih kecil daripada asal masalah dan tidak akan terkurangi mengalami pengurangan kecuali apa terjadi nanti kondisi apa aul tadi, yaitu kondisi kalau penjumlahan siham lebih besar daripada aslul masalah. Kemudian yang kedua wal irtu bit ta'sib. Jadi bentuk pewarisan dengan ta'sib. Ta'sib itu apa? Bagian yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi kalau fardun itu nasibun muqaddarun syar'an liwaris. Kalau ta'sib berarti apa? Nasibun ghairu muqaddar. Jadi bagian yang dia tidak ditetapkan oleh syariat. Paham saja? Itulah nanti disebut dengan sisa. Nah, Syekh kemudian menyebutkan kondisi ashabut ta'sib ini. Ini sebenarnya kondisi ya asobah bin nafsi ya, cuman nggak apa-apa lah ya beliau sebutkan di sini. Meskipun harusnya nanti disebutkan saja di pembahasan asobah. Tapi alat kuliah di sini sudah disebutkan beliau. Kata beliau di sini menyebutkan fa idzam faradal mu'assibu akhadha kullal mal. Ini ahwal asobah itu gimana? Jadi asobah itu kan gini, menunggu sisa. Bagiannya kan tidak ditetapkan oleh syariat, menunggu sisa dari ashabul furud. Sehingga kalau statusnya seperti itu, dia tidak akan keluar dari kondisi-kondisi yang disebutkan. Jadi yang namanya asobah itu bagaimana kata Syekh? Idzam farada, kalau dia sendiri akhadha kullal mal. Jadi kalau misalkan ada ahli waris yang asobah, dia aja nggak ada sohibul farad, maka sejatinya dia akan mengambil seluruh harta. Contohnya anak laki-laki. Kalau misalkan ada orang meninggalkan satu orang anak laki-laki saja, maka seluruh harta diambil oleh siapa? Anak laki-laki tadi. Harta warisan itu apa? Diberhaki oleh siapa? Anak laki-laki yang satu orang tadi. Kenapa? Karena statusnya asobah. Karena nggak ada sohibul farad, maka dia apa? Memberhaki seluruhnya. Nah, ini status asobah itu seperti itu. Jadi kalau sendiri akhadha kullal mal. Terus kondisi yang kedua, wa ya'khudhul mu'assibu ma baqiya ba'dal furud. Jadi kondisinya kalau apa? Enggak sendiri, ada sohibul farad. Ada sohibul farad, maka asobah itu bagaimana? Mengambil yang sisa dari sohibul farad. Contoh, ada suami, ada iben. Ada suami, ada iben. Ada orang meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki. Suami berapa? 1/4. Karena ada anak laki-laki. Suami ini namanya apa? Sohibul farad. Kenapa Ustaz? Karena disebutkan di An-Nisa itu, An-Nisa 12 itu. Itu bagian suami itu 1/4. Ya, tamam Ustaz ya. Nah, kalau ada keturunan 1/4. Kalau yang meninggal istri tadi meninggalkan keturunan maka dia 1/4. Ini namanya irtu bil farad. Si suami ini berarti apa? Sohibul farad. Ibar ini sohibul ta'sib. Berarti dia apa nih? Karena dia nggak sendiri, ada sohibul farad, dia mengambil sisa. Sisanya kalau sudah diambil 1/4 berapa? 3/4. Jadi kalau hartanya 400 juta, 100 juta sudah diambil suami, sisanya berapa? 3/4 yaitu 300 juta. Untuk anak laki. Tahu Ustaz ya? Ini kondisi kedua. Jadi asobah itu kalau sendiri ngambil seluruh harta,
Kalau ada sahibul farad maka dia mengambil sisa. Wa ya'khudul mu'assibu ma baqiya ba'dal furud. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, wa yasqutul mu'assib. Nah, bisa jadi dia apa? Gugur itu. Malahu ilal buka, enggak punya apa-apa kecuali nangis saja. Kenapa? Enggak ada lagi sisa. Ada sahibul farad tapi ternyata sahibul farad sudah menghabiskan harta. Kalau begitu enggak ada sisa ya sudah enggak bisa ngomong lah. Kan enggak ada sisa, mau apa? Kan kamu sahibul taksib kan? Kan kamu nunggu sisa. Yang enggak ada sisa, nangis. Malahu ilal buka. Ini kondisi ketiga. Wa yasqutul mu'assibu idastaghraqatil furudut tarikah. Kalau furud itu ashabul furud tadi menghabiskan tarikah. Sudah habis sama ashabul furud, ya udah berarti enggak ada sisa. Sama dengan berarti enggak ada hak untuk sahibul taksib. Paham Ustaz ya? Jadi berdasarkan hadis al-hikul faraidu bi ahliha fa wa baqiya fali aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar itu dari asobah. Nah, ini saat ini penjelasan tentang ya macam-macam bentuk warisan itu ya. Nanti berarti bahasan kita Ustaz, kita akan menguraikan ashabul furud dan juga ashabut taksib. Ashabut taksib enggak perlu diuraikan. Karena apa Ustaz? Ya kan tinggal apa? Sisa gitu saja kan. Nah, maka nanti yang menjadi fokus kita Ustaz, ashabul furudnya. Kita akan bayan satu persatu. Nah, sebelum menjelaskan ashabul furud, di mukadimahnya dengan al-furud al-muqaddarah fi kitabillah. Jadi ketika tadi disebutkan bentuk warisan yang pertama itu apa? Yaitu al-irthu bil farad. Nah, farad itu Ustaz, ada apa saja? Ini dijelaskan sama Syekh. Al-furudu al-muqaddarah fi kitabillah. Jadi bagian-bagian yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an itu, kata beliau di sini ada 6, wa hiya sittatun. An-nisfu, ar-rubu'u, ats-tsumunu, ats-tsulutsani, ats-tsulutsu, as-sudus. Ustaz, ada berapa jumlahnya? 6 kalau kita membatasi apa yang tersebutkan di Al-Quran. Tapi kalau di luar itu ada nanti hasil ijtihad. Itu yang ditambahkan beliau selanjutnya wa adhafa ba'duhum thulutsal baqi. Jadi ada satu fardun yang lain, tapi itu sebenarnya enggak tersebutkan di Al-Quran. Itu hasil ijtihad, yaitu thulutsul baqi, sepertiga sisa. Jadi furud muqaddarah itu ada 6 fi kitabillah, ada 1 di hasil ijtihad. Jadi total ada berapa? Ada 7. Ada apa jadi? Setengah, seperempat, seperlapan. Terus ada 2/3, sepertiga, seperenam. Tambah 1 lagi yang di hasil ijtihad, itu ada apa? Thuluthul baqi. Tahu Ustaz? Thuluthul baqi, sepertiga sisa. Sudah? Nanti ana jelasin tuh gimana bakainya sepertiga sisa. Baik, ana ulangin Ustaz. Furud muqaddarah itu kalau membatasi apa yang tersebut di Al-Quran hanya 6 saja, sebutkan Syekh tadi, wahya sittah. Tapi sebagian menambahkan, maksudnya apa? Itu hasil ijtihad. Enggak tersebutkan di Al-Quran, tapi itu merupakan hasil ijtihad. Ada 1, thuluthul baqi. Kalau di total ada 7. Ada 7 furud muqaddarah. Rinciannya 6 fil Qur'anil Karim, 1 merupakan hasil ijtihad. Ana pengen antum tampilkan saja ini. Di bagian selanjutnya itu yang setelah tadi kita baca di bawahnya saya ingin kasih faedah ini. Terus bawahnya ini taurithul mubah. Jadi begini ya di sini. Jadi al-irthu bil farad gitu ya, terus menjelaskan furud muqaddarah ada 7 kita sebutkan. Sittah fil Quran, wahid hasil ijtihad. 6 yang tadi saya itu biasanya ulama mengkelompokkannya kepada 2 majmu'ah. Ada majmu'ah A, ada majmu'ah B. Majmu'ah alif itu A biasanya terdiri dari 1/2, 1/4, 1/8. Ini antum mindset dari awal begitu saja. Nanti insya Allah akan memudahkan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi furud muqaddarah itu kita kelompokkan kepada 2 kelompok. Ada kelompok alif 1/2, 1/4, 1/8. Kelompok B, ba, ada 2/3, 1/3, 1/6. Sudah? Aman ya? Itu harus buat dari awal begitu. Konsepnya begitu. Terus satu faedah ada bikin tambahkan. Ada nukil dari Hasyiah apa ya? Sansuri atau apa ya? Lupa. Ya, aku lihat ya Hasyiah Abu Qori ala Syarhir Rahbiyah dari Mardini itu disebutkan ada 3 cara ulama dalam menyebutkan furud muqaddarah. Jadi kita silahkan nilai nanti.
Ini Syekh menyebutkan ini dengan thariqah apa? Jadi ada 3 cara ulama menyebutkan furud muqaddarah. Ada tadali. Tadali itu artinya turun. Jadi menyebutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi misalkan tadi 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8. Ini namanya thariqatut tadali. Dari yang besar kecil. Ada thariqatut taraqi. Taraqi itu artinya apa? Naik. Berarti dari yang kecil ke terbesar. Contoh misalkan di majmu'ah gimana kita bilang? 1/6, 1/3, 2, mohon maaf, majmu'ah 1/8, 1/4, setengah. Di majmu'ah B 1/6, 1/3, 2/3. Wadah Ustaz? Ada nanti thariqut tawassut. Thariqut tawassut itu dimulai dari yang pertengahan. Makanya itu apa? Kalau di majmu'ah A 1/4, baru nanti lanjut dengan apa? Yang besar, baru yang kecil. 1/4, 1/2, 1/8. Kalau di majmu'ah B 1/3, 2/3, 1/4. Tahu Ustaz ya? Ini beliau menggunakan thariqah apa? Thariqah tadalli, dan ini ghalibnya begitu, menyebutkan dengan thariqah tadalli tadi. Dimulai dari yang paling besar ya, terus ke terkecil. Tahu Ustaz ya? Ini nanti antum bisa lihat di Rohabiyah nih kalau thariqah tadalli. Tapi kalau thariqah taraqi itu di Sirajiyah nih, Alfiyah Faraid. Kalau tawassut di Nahdlatul Burhaniyah. Nahdlatul Burhaniyah antum akan dapetin penyebutannya dengan thariqatut tawassut itu saat setengah bait disebutkan. Jadi furud muqaddarah itu disebutkan sama Imam Burhani setengah bait saja dalam sadrul bait saja. Itu saja yang terkait faedah. Nanti misalkan antum baca kok ini beda-beda nih, itu variasi saja. Sebenarnya maksudnya sama, intinya furud muqaddarah itu inilah. Jangan sampai antum nggak tahu. Jangan pula nanti antum ya karena fokus ke sini taraqi, tadalli, ditanya furud muqaddarah apa? Dibilang 1/5 nggak ada 1/5. Ini kan udah pasti, ini kan ilmu pasti saja. Ya alhamdulillah gitu saja. Ini furud muqaddarah. Ini bagian-bagiannya. Nah sekarang orang-orang yang punya bagian-bagian ini kita ingin bahas ini ashabul furud. Coba saya lanjut poin ketiga. Next apa? Bagian selanjutnya. Jadi penjelasan ashabul furud ya. Anda pengen jelasin gini kan? Ada metode ulama dalam menjelaskan ashabul furud. Tadi yang Anda sebutkan di awal pertemuan. Ada thariqul fuqaha, ada thariqul Quran. Thariqul fuqaha itu seperti yang beliau gunakan di sini. Atau antum dapat di kitab-kitab fikih. Itu baca Abu Syuja, antum membaca Yaqut Nafis. Dipakai thariqah apa nih? Thariqah al-fuqaha. Apa itu thariqul fuqaha? An yudhkaral fardu wahidan. Jadi faradnya itu disebutkan satu-satu. Ashabun nis, ashabnya apa saja. Rubu siapa aja orangnya. Jadi disebutkan satu persatu faradnya, ma'a ashabi kulli fardin, sama orang-orangnya. Ini namanya thariqatul fuqaha. Antum buka kitab-kitab fikih pasti pakai cara ini. Tahu saja. Yang kedua thariqatul Quran. An yudhkara ashabul furud tsumma tubayyanu ahwaluhum. Jadi sebutkan siapa ahli faradnya, baru sebutkan apa? Keadaannya. Tahu saja. Dari 2 cara ini sebenarnya dua-duanya boleh aja saja. Tapi supaya untuk tadi saja mentaksil, kalau kita merujuk kepada apa saja? Taksilnya yang thariqatul Quran lebih mantap saja. Karena kalau thariqatul fuqaha ini cocoknya untuk mengkhulasahi saja. Jadi antum kayak sudah pernah belajar sebelumnya dengan thariqatul Quran, antum ingin murojaah baca pakai thariqatul fuqaha enggak masalah itu. Tahu saja. Cuman kalau diawali dengan thariqatul fuqaha kayaknya agak berat. Ana pun sejujurnya akan lebih sulit untuk menjelaskannya karena akan menghubungkan satu dengan yang lain. Ala kulli hal ya, ini insyaallah kita pakai ikhtiar, kita akan coba jelasin dengan thariqatul Quran. Sehingga nanti gini saja, ana jelasin pakai catatan ana dulu. Nanti setelah selesai semuanya baru kita baca mimbabil murojaah. Itu insyaallah akan lebih cepat daripada nanti ana bacakan antum ini satu persatu. Antum yang nggak dapat, awak pun capek jelasin. Lebih baik apa? Kita udah capek jelasin, antum pun dapat, mesti sikit-sikit kan? Kita tinggal di murojaah. Ya nggak apa-apa gitu kan? Itu lebih baik lah gitu. Karena anak pernah coba itu, jelasin pakai thariqatul fuqaha. Jadi anak ngikutin, anak pakai matan Zubdah juga di DS Man Ali Putri lagi. Udah nggak mau mikir kan Putri itu kan?
Aku udah capek jelasin, orang tuh berani paham. Aduh, udahlah. Akhirnya udah bilang, ya udahlah ya lompat aja, langsung masuk asal masalah taksim. Kalau bilang sama mereka, oh ini kan udah ada aplikasi, ya, masukkan aja orang-orangnya. Udah muncul nih. Kuliah hal gitu ya. Ya intinya gitu San. Jadi ini untuk metode. Jadi ini kita nggak baca saja, lanjut nih. Kita nanti jelasin yang di catatan kita. Asar jam berapa San? Masih lama ya? Masih lama, mungkin kita lanjut aja San. Maka San, minta pertolongan Allah tuh wajib San ya. Bismillah. Kita mulai San dengan yang selanjutnya. Ini Zaud. Tapi kalau sebelumnya San boleh ditampilkan. Ada indikasi sedikit. Jadi ashabul furud San. Itu kalau mau kita klasifikasikan bisa. Ada yang dia murni dengan farad. Murni dengan farad itu berarti guys, murni bagiannya itu ditetapkan oleh syariat. Itu nanti ada siapa? Ada ukhtun li mulai dari sini lah, dari zaujah, jaddah, ukhtun li Ada berapa kira-kira? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Jadi dia murni bagiannya dengan farad saja. Makanya kita bilang bil fardi faqat. Tahu saja. Ada nanti dari ashabul furud, dia punya kondisi taksib juga. Jadi dia ashabul furud, tapi juga punya kemungkinan apa? Mendapatkan bagian dengan taksib, artinya menunggu sisa. Tahu Ustaz? Nah ini sisanya. Ada siapa? Ada ab, ada jad, ada bint, ada bintul iban, ada ukhtun syaqiqah, ada ukhtun li'ab. Di totalnya di sini ada 7, ditambah di sini ada 2, 9, di sini ada 4, ada 11. Tahu Ustaz ya? Itu dengan pengelompokan seperti tadi. Jadi nanti kalau sudah kita masuk ab, berapa sih itu? Akan ditambahkan kondisi taksib. Paham? Oke. Lanjut Ustaz. Ini simpel saja untuk penggambaran. Alhamdulillah ini kita akan jelasin satu persatu. Kita mulai dengan zaud. Pindah Ustaz di bawahnya tadi. Nah, ini Ustaz. Ini terkait Quran ya. Kita mulai dengan suami Ustaz. Jadi asyik Ustaz bahas bagian asal ini asyik. Ya, atau ya asyik enggak? Asyik insyaallah gitu ya. Mulai dari ini nanti berapapun kita dapat hari ini kita akan coba nanya antum Ustaz, soal-soal. Karena farad ini saya ibarat ya kayak antum belajar matematika. Ya matematika itu kuncinya apa? Latihan kan? Soal kan? Maka farad ini juga begitu. Antum nanti akan jelasin nih suami setengah seperempat. Itu kalau nggak ada hafalan mati itu, seminggu hilang habis, sirna. Maka kalau disebutkan dalam hadis wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, jelas itu. Karena nggak pernah mungkin baca faradnya gitu. Kalau mungkin nggak akan yunza itu, nggak akan hilang itu. Kalau mungkin ya, mungkinnya dengan apa? Soal. Wajib soal. Buku soal itu wajib di farad itu. Nggak bisa suami antum buat aja variasi soalnya antum antar teman atau antum seribuan. Pokoknya sampai nggak ada lagi celah itu. Ibarat gini San, kalau antum mengukur antum dah mungkin atau enggak, coba antum dikasih soal bayang, bisa nggak antum menjawab itu dengan cepat dan benar? Cepat benar loh ya, jangan cepat terus salah asbun itu, asal bunyi itu nggak ada itu. Jadi cepat benar. Anak kasih soal bayang misalkan suami misalkan orang meninggal suami nenek ibu berapa nenek misalnya, suami nenek ibu berapa nenek, itu harus cepat saja. Mah coba karena ada ibu, karena disebutkan ibu terakhir. Kita harus cepat ya, harus cepat. Ya, jadi insya Allah lah kita coba bahas satu-satu. Bismillah. Kalau dalil, insya Allah untuk ya hufat kan, kita lah itu dalil. Ya, kita fokus ke halatul mirasnya saja. Jadi suami kan, kalau misalkan antum dapatnya ada kasus ada seorang meninggalkan suami. Suami ini ahli waris nggak sih? Iya. Karena ada sebab warisannya itu apa? Akad pernikahan yang sah. Sudah kita bahas. Dan suami ini itu selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan itu akan selalu dapat. Karena kan tadi kita sudah jelasin juga. Suami ini termasuk ahli waris inti. Termasuk al-waratha bi ghairil wasithah. Berarti daiman dia pasti akan apa? Dapat warisan. Makanya di halatul mirasnya, hajabnya itu kita sebutkan. Ini hajabnya hajul hirman.
La yahjubuhu ahadun wa la yahjubuhu ahadan. Ini yang paling penting. La yahjubuhu ahadun. Itu poinnya. Jadi suami itu tidak mungkin ada ahli waris yang lain yang dapat menghalanginya. Kenapa? Karena suami itu termasuk ahli waris inti atau ahli waris yang tanpa perantara tadi. Karena dia nggak punya perantara, berarti nggak mungkin ada perantara yang dapat menghajabnya. Ada ahli waris yang lain dapat menghajab. Berarti suami ini pasti akan selalu dapat, selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Tahu saja. Kalau kita sudah pastikan, oh suami ini bukan yang bunuh istrinya, tahu misalnya dia statusnya juga bukan budak, tahu saja. Pokoknya dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Kita sudah pastikan, oh berarti berhak. Berapa bagiannya? Maka bagiannya itu tidak keluar dari 2. Nah, nggak keluar dari 2. Ima setengah, ima seperempat. Fokusnya 1. Antum tanda satu. Ini fokusnya paling penting. Antum kalau ingin menentukan bagian suami, fokusnya ke 1 orang saja. Ada keturunan atau tidak? Ada keturunan atau tidak? Keturunan tadi siapa? Anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan. Itu namanya keturunan. Jadi fokusnya untuk menentukan bagian suami tadi, kalau ada orang meninggalkan suami, fokusnya kemana Ustaz? Ke keturunan atau enggak? Jadi kenapa anak tekankan masalah fokus ini? Karena banyak orang menyelesaikan tadi permasalahan farad itu nggak fokus. Tahu nggak fokus gimana? Misalkan nih Anda tanya, orang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan nenek. Tahu nggak fokusnya gimana? Anda tanya suami, tapi dia mikir gini, suami kalau ada nenek berapa ya? Oh, iya. Ini nggak fokus namanya. Dia nggak ngerti rumusnya berarti. Lah, antum kalau ingin menetapkan bagian suami, antum nggak perlu fokus kepada nenek. Ada nenek nggak ada hubungannya. Fokusnya apa sih? Keturunan. Ini sering terjadi nggak? Antum merasa gitu? Iya. Sering udah pasti. Ini yang Anda dapat itu ketika apa sih? Menghajar teman-teman di KPM Gontor di Sudan. Anak coba berapa kali, anak sampai bosen buat soal, anda tahu, sampai bosen. Anak pikir orang kok bebal banget ya gitu. Kok cuma untuk menentukan bagian suami kok susah. Akhirnya saya coba tanya, antum kenapa nggak bisa menentukan? Anda jawab sendiri. Anak bingung kan, suami kalau ada ibu berapa ya? Ya tuh salahnya di situ. Ya iyalah, nggak akan ketemu, nggak akan beres itu. Nanti kalau ketemu ukhtun syaqiqah dia mikir lagi. Ada orang meninggalkan suami, meninggalkan ukhtun syaqiqah. Dia mikir lagi, suami kan tadi ada ibu sekian. Kalau ada ukhtun syaqiqah berapa ini? Ini pakai double yang nggak selesai tadi. Waduh iya, anak waktu itu agak jengkel lah. Orang jengkel, bayangin Ustaz. Kita itu dari KPM itu setahun ngaji farad itu setahun. Habisnya di mana? Ngerjain soal. Soal itu sampai 2 kurosah tebal itu habis. Sudan itu kurosah tebal-tebal itu. Habis untuk soal. Aneh yang buat soal bingung, buat soal apa lagi nih? Tapi orangnya nggak paham-paham. Jadi ketuanya ada namanya Ustadz Ikhwanuddin, nggak boleh pindah kecuali kalau udah beres semuanya. Ini nggak beres-beres karena anggotanya. Terakhir kan interogasi, antum kenapa sih? Kenapa nggak selesai nih? Walah dia bilang gini, ini suami kalau ada ibu berapa? Kan anda nggak pernah jelasin suami kalau ada ibu, anda bilang gitu. Nah ini antum yang salah. Makanya fokus kan. Nih, jadi suami itu kalau kita sudah bisa pastikan dari bagian apa, kita sudah pastikan, oh dia berhak. Ah sekarang bagian yang diberhaki itu tidak keluar dari 2 ini, 1/2 atau 1/4. Enggak saja ya, 1/2, 1/4. Jangan ada yang ngomong di 1/6. Padahal di 1/8, 1/8 itu istri, suami istri. 1/2, 1/4. Dan fokusnya tadi ada keturunan atau tidak. Kalau enggak ada keturunan setengah. Kalau enggak ada keturunan apa? Atau ada keturunan tapi enggak waris. Jadi kondisinya dia dapat setengah, ada 2 sih. Ima enggak ada keturunan. Enggak ada keturunan nih. Contoh, ada orang meninggalkan suami, meninggalkan paman. Berapa suami? Setengah. Kan Anda enggak menyebutkan anak laki-laki, Anda enggak menyebutkan apa? Bin. Jadi enggak ada ini. Ada bisikan tadi itu kan enggak ada. Jadi jangan kemudian buyar tuh. Suami, paman. Suami setengah kan? Karena enggak ada keturunan. Atau setengah itu kalau kapan? Kalau ada keturunan tapi enggak waris.
Ada nggak keturunan yang nggak waris? Ada. Tadi cucu dari anak perempuan yang sudah meninggal. Contoh, ada kasih contoh. Ada orang meninggal, meninggalkan zauj, meninggalkan bintul binti. Bintul binti, far'un nggak dia? Keturunan nggak? Iya. Tapi dia apa? Keturunan goiru waris. Keturunan yang mempengaruhi bagian suami itu nanti menjadi seperempat itu kalau keturunan yang waris. Kalau nggak waris, suami tetap setengah. Oke? Jadi itu nanti tambahkan. Setengah itu kapan? Ima nggak ada keturunan, paham? Nggak ada keturunan sama sekali, atau kondisinya ada keturunan tapi keturunan itu keturunan yang nggak waris. Siapa itu keturunan nggak waris? Bintul binti atau ibnul binti, yang perantaranya itu perempuan. Oke? Anda jebak antum itu. Harus fokus ya tuh. Kita soal-soal kita jebak. Udah, ini setengah. Berarti kalau apa? Nggak ada keturunan atau ada keturunan tapi keturunannya nggak waris. Udah? Seperempat kapan? Gampang lah. Kalau ada keturunan yang bagaimana? Keturunan yang waris. Mudah nggak ini, San? Mudah sekali. Keturunan yang waris. Apa misalkan ada ibn, ada bin, ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Ya kan tadi sudah kita jelasin kan? Far'un yang waris itu siapa? Tahu Ustaz? Nah, maka kalau antum lihat nih. Kapan suami seperempat? Idza kana li zaujatihil mayyiti far'un waris. Jadi kalau antum dapat di kitab faraid, far'un ditambahkan dengan waris, itu qaid mu'tabar. Qaid mu'tabar itu maksudnya apa, Ustaz? Kalau nggak ditambahkan waris, itu nggak sama apanya? Hasil hukumnya. Tahu maksudnya? Kalau misalkan far'un ghairu waris, maksudnya di sini. Makanya far'un waris itu qaid mu'tabar. Harus fara' yang waris. Itu yang nanti dapat menjadikan apa? Bagian suami menjadi seperempat. Kalau dia far'un tapi ghairu waris, dia masih di sini setengah, tetap setengah. Wadah saya? Jadi idza kana li zaujatil mayyiti far'un waris. Nah, ada keterangan selanjutnya ini muhim juga. Jadi intinya antum sudah bisa ya. Setengah kapan? Imam nggak ada keturunan sama sekali atau ada keturunan tapi ternyata dia ghairu waris. Berarti kapan seperempat? Kalau ada keturunan yang waris tadi, far'un waris. Ada keterangan selanjutnya antum harus pahami. Sawa'un kanal far'ul warithu minhu au min ghairihi. Jadi saat keturunan tadi yang waris yang dapat menjadikan apa? Jatah suami dari setengah menjadi seperempat. Tahu? Itu baik dari benih suami yang hidup sekarang atau suami yang lain. Sawa'un kana minhu au min ghairihi. Tak kasih contoh gini. Ahmad nikah dengan Aisyah. Ahmad dengan Aisyah nikah. Aisyah ini sebelumnya sudah nikah dengan Ibrahim. Dari nikahnya dengan Ibrahim itu lahir anak namanya Ridho. Ibrahim meninggal, nikahlah Aisyah dengan Ahmad. Aisyah ini kenapa mau dinikahi Ahmad meskipun janda bawa anak kaya? Apa-apalah kan gitu ya. Apa-apa. Nikah sama Aisyah. Ahmad nikah sama Aisyah. Qadarullah setelah berapa bulan nikah Aisyah meninggal. Siapa ahli waris yang ditinggalkannya? Ada Ahmad sebagai suaminya, ada Ridho anak laki-lakinya dari siapa? Ibrahim, bukan dari Ahmad. Tapi apakah Ridho tetap mempengaruhi Ahmad menjadikan Ahmad seperempat? Iya. Karena apa, Ustaz? Karena keturunan tadi baik dari benih si Ahmad ataupun bukan. Intinya keluar dari rahim siapa? Istri yang meninggal tadi. Maka itu far'un waris menjadikan suami menjadi seperempat. Tahu Ustaz? Sawa'un kanal far'ul warithu minhu itu maksudnya minaz zaujil hayy. Sekarang Ahmad. Aw min ghairihi. Dari suami istri yang lain tadi sebelumnya tadi yang kita contohkan tadi Ibrahim tadi. Jadi Ridho itu bukan anak dari Ahmad tapi anak dari Ibrahim. Ketika Aisyah meninggal, Ibrahim berapa jatahnya? Apa Mu'ad? Ahmad berapa jatahnya? Seperempat. Kenapa seperempat? Ada anak waris far'un warisnya pas Ridho. Tahu Ustaz? Kan anak laki-lakinya siapa? Aisyah. Tahu Ustaz? Sawa'un kana al-far'u waris minhu aw min ghairihi. Ini yang Anda jelasin tadi, yang penting dari rahim istri yang meninggal tadi. Maka disebutkan di sini oleh ulama, sawa'un kana al-far'u min nikahin aw zina.
Jadi baik dari nikah yang syar'i atau dari zina, intinya anak tadi itu keluar dari rahim siapa? Istri yang meninggal. Maka anak tadi yang dia fardun waris dapat menjadikan bagian suami menjadi 1/4. Tahu saja. Baik hasil hubungan yang syar'i atau hasil zina. Contoh nih. Aisyah sebelum nikah sama Ahmad bandal. Ya, antum di Jakarta nggak enak kalau bawa Jakarta. Misalkan hidup di Jakarta si Aisyah nih kan. Ya nggak di sini maksudnya, tempat lain gitu di Jakarta. Lebih bandel Aisyah ini kan. Belum tahu dia hijrah itu. Kebablasan. Ya, main diskotik kayak kebablasan. Nah, cuma dipertahankannya. Lahirlah anak tadi. Sudah Ahmad ini tahu nih. Jadi inilah setelah lahir itu ya dapatlah hidayah. Hijrahlah Aisyah. Hijrah kan? Ya, kemudian usahalah, ya batiklah atau apa, sukses. Jumpa Ahmad. Ahmad mau gak nikahnya? Dia kan kaya. Kata Ahmad nggak apa-apalah, masa lalumu nggak berarti bagiku gitu kan. Itu udah ya, nggak masalah. Ya dia nikah dengan Aisyah tadi. Ini ridho lah anggap tadi anak itu ridho. Itu kan anak asli zina tadi kan. Ayahnya nggak tahu yang mana itu anak asli zina. Nikah dia dengan Ahmad, Aisyah meninggal. Berapa bulan setelah nikah dengan Ahmad meninggal Aisyah. Siapa yang ditinggalkannya? Ahmad sama Ridho anak laki-laki. Al-waladu lil firash. Anak hasil zina, nasabnya enggak siapa? Kayak ibu kan? Berarti anak laki-laki Ridho tadi itu fardun waris atau enggak? Fardun waris. Tahu Ustaz? Kan al-waladu lil firash. Punya nasab enggak dia? Punya. Ilmu darah itu. Tahu Ustaz? Nasab dia itu. Kan salah satu sebab warisan apa? Nasab. Sudah? Aisyah meninggal. Ahmad berapa bagiannya? Tahu Ustaz ya? Jadi fardun waris tadi yang penting keluar dari rahim Aisyah. Mau hasil dari hubungan syar'i atau apa? Zina. Tahu? Nah, itu pokoknya namanya fardun waris akan mempengaruhi siapa yang jadi suami Aisyah. Akan menjadikan bagiannya 1/4. Jadi sawa'un kana al-far'u min nikahin aw zina. Al-muhim al-far'ul waris min rahmi zaujah al-maitah. Tahu Ustaz? Nantilah kita soal-soal. Kalau sekarang tanya iya jawab aja. Nanti soal kita lanjut dulu Ustaz, zaujah. Zaujah dulu kita lanjut. Lanjut dulu 4 baru ditanya kan gitu. Enak. Kalau sekarang sih jelas ya kan. Nah, tahu Ustaz zaujah sekarang. Masuk zaujah. Suami aman ya? Beneran Ustaz? Aman. Jangan kejadian kayak itu ya. Siapa itu? Apa? Ustaz Aldam namanya. Sekarang di siapa itu? Ya Allah, daerah mana itu? Aduh, Lumajang. Kok Lumajang? Astagfirullah, lupa nanti. Ya itu. Kenapa? Jangan kayak gitu Ustaz ya. Nanti antum coba difokuskan kepada fokusnya tadi. Kita lanjut dulu zaujah. Halatul mirahnya hajab. Ini sama Zat, zaujah sama statusnya kayak suami. Kan dia warasa inti kan, al-waris inti. Tak punya perantara, otomatis gimana? La yahjubuha ahadun. Dia enggak ada al-waris yang dapat menghalangi dia. Wala tahjubu ahadan. Ya, dia pun tidak mengusir al-waris yang lain. Tahu Ustaz? Pokoknya zaujah sama seperti suami tadi. Istri itu sama kayak suami. Karena dia ahli waris inti, tidak ada dari ahli waris yang lain yang dapat menghalanginya. Intinya kita pastikan saja, dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Kalau kita sudah bisa memastikan itu, berarti dia berhak nggak? Nah, kalau berhak, bagiannya nggak keluar dari 2, 1/4 atau 1/8. Nggak ya? 1/4, 1/8. Fokusnya sama tadi, kepada keturunan. Fokusnya sama kayak suami, keturunan. Ada atau enggak? 1/4 idza lam yakun li zaujihal mayyiti far'un waris. 1/4 kalau enggak ada keturunan sama sekali. Atau tadi apa? Ditambahkan tadi. Ada keturunan tapi dia ghairu waris. Sama? Contoh, orang meninggalkan zaujah, meninggalkan meninggalkan bintul binti. Zaujah bintul binti. Zaujahnya berapa? 1/4.
Kenapa? Ada far'un tapi goiru waris. Tahu Ustaz ya? Dia tidak mempengaruhi bagian istri menjadi 1/8, tetap 1/4. Sudah? 1/8 kapan berarti? Kalau 1/4 tadi nggak ada far'un atau ada far'un tapi goiru waris, berarti 1/8 kalau ada far'un waris. Idza kana li zaujihal mayyit, suaminya yang meninggal tadi ada far'un waris. Keterangan selanjutnya hampir sama, tapi perlu kita pahami. Sawaun kanal far'u minha aw min ghairiha, sama tadi maksudnya. Jadi saat far'un waris tadi sudah, misalkan ada orang meninggalkan istri. Jadi far'un waris yang dapat menjadikan bagian istri tadi menjadi 1/8 itu baik dari perempuan yang sekarang hidup atau istri laki-laki tadi yang lain. Contoh, Ahmad punya 2 istri. Satu Aisyah, satu Zainab. Sudah. Dari Aisyah lahir Ridho. Dari Zainab belum punya anak. Sudah. Aisyah sudah meninggal duluan. Sudah. Baru selang berapa bulan setelahnya Ahmad meninggal. Sudah. Ahmad meninggalkan siapa? Zainab, istri keduanya, misalnya istri keduanya. Sama Ridho, anak laki-laki dari istrinya siapa? Aisyah. Pertanyaannya saat di kasus kayak gini, misalkan Ahmad meninggal kaya raya nih, ada istrinya Zainab, ada anaknya Ridho. Pertanyaannya, Zainab tuh berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 1/8. Kenapa? Ada far'un waris. Meskipun far'un warisnya tadi saat itu bukan dari rahimnya si Zainab, tapi dari rahim apa? Istri Ahmad yang lain. Siapa itu? Aisyah. Paham Ustaz ya? Sama kayak tadi. Paham? Yang penting nih Pak. Wala budda min nikahin syar'i. Kalau di sini kalau nanti ada far'un waris dari suami, far'un waris itu supaya dia benar-benar apa? Dianggap far'un waris, menjadikan bagian istri 1/8 itu benar-benar dari hubungan yang sah. Paham Ustaz? Kalau misalkan nih Ahmad di Jakarta ugal-ugalan masa remajanya, bablas dihamilinya anak orang, nauzubillahi min dzalik, as'alullah salamah itu. Tapi dia mau bertanggung jawab. Tunggunya perempuan tuh meninggal lahir anak, diurusnya. Itu anak asli di sini kan? Iya. Asli di sini. Nasabnya ke siapa? Kan bukan ke Ahmad. Tahu Ustaz? Bukan ke Ahmad. Itu ke ibu yang melahirkannya. Tapi sudah meninggal. Ahmad mengurusinya. Sudah Ustaz? Ini anak tanya, ini far'un enggak? Jangankan disebut far'un waris, waris bukan far'un. Tapi di bawah Ahmad. Ahmad kemudian nikah sama Zainab. Selesai? Nikah sama Zainab. Nikah lah. Setelah nikah Ahmad ini kaya raya. Mau Zainab kan? Alhamdulillah masa lalu yang penting udah hijrah. Nikah dengan Zainab selang berapa bulan meninggal Ahmad. Meninggalkan siapa? Zainab sama siapa? Ridho tadi. Sudah? Ridho ini mohon maaf yang namanya Ridho ya kan. Kan kita contohnya itu, jadi ya, jangan ini kan ya. Di sini bukan Ridho ini maksudnya. Jadi ini Ridho ini kan anak dari Zina nih. Di pertanyaan gini kan bukan keturunan. Otomatis gimana? Berapa jatah si Zainab tadi? 1/4. Kenapa San? Dia nggak bisa disebut far'un. Kenapa? Anak asli Zina. Makanya labud dan nikahin syar'i. Jadi kalau ada anak dari suami itu benar-benar harus apa? Dari benihnya, dari pernikahan yang syar'i. Kalau enggak, maka itu berarti nasabnya ke ibu yang melahirkannya, bukan si suami yang berasal dari benih tadi. Tahu Ustaz ya? Itu anak asli di Zina. Itu bukan keturunannya malah. Jadi bahkan mau dibawanya sekalipun, ada si Zainab tadi sebagai istrinya, dia tetap dapat 1/4. Ibarat apa? Enggak punya keturunan atau enggak ada keturunan. Tahu Ustaz ya? Nah, jadi wala budda min nikahi syar'i. Sahalin Ustaz? Salah. Suami istri sah. Lanjut ke Berapa menit lagi? Oh masih 15? Masih lama. Syekh, Syekh. Oh, itu biar aja kayak gini. Jangan trauma, santai Syekh. Kita jelasin Syekh. Itu suami istri tadi. Ini kurang lebih sama itu. Karena dia masih dalam apa?
koridor ahli waris yang bighairil wasithah tadi. Maka ketika menjelaskan hajabnya ya nggak perlu panjang lebar ya. Jadi disebutkan sini tadi. Kalau kita sebutkan tahjubul ummu al jaddah mutlaqan. Mutlaqan itu maknanya baik jaddah dari ayah ataupun jaddah dari ibu. Jadi nggak terlalu penting ya, karena nanti ini kaitannya dengan bahasa jaddah. Yang paling penting gini San. La yahjubuha ahadun. Intinya ibu itu saat karena dia termasuk ahli waris inti, tidak ada dari ahli waris yang lain yang dapat menghalanginya. Intinya kalau kita ingin menetapkan bagian ibu, itu saja. Kalau kita ingin menetapkan bagian ibu, ini, pastikan pokoknya dia tidak bersifat dengan pahala warisan. Kalau kita sudah bisa pastikan dia tidak bersifat dengan pahala warisan, berarti dia berhak. Kalau berhak jatahnya gimana? Nah, ini nggak keluar dari yang tiga. Jadi ibu jatahnya ada di 3. Apa Ustaz? Sepertiga sisa, 1/6. Ana tadi lupa baca ya. Apa kata Syekh tadi? Wa adofa ba'duhum thulutsal baqi fi zaujatin au zaujin wa ummin wa abin. Kita jelasin di sini ya, ibarat Syekh ini. Jadi saat ibu ya, pokoknya selama dia tidak bersifat dengan penghalang warisan dia berhak. Berhak berapa bagiannya? Berhak berapa bagiannya itu enggak keluar dari 3 tadi. Sepertiga sisa sama 1/4. Sudah? Saat fokusnya 2. Sudah? Ada keturunan atau tidak? Yang pertama, keturunan. Yang kedua, kepada jumlah saudara. 1 atau lebih dari 1. Ada atau enggak ada. Jadi fokusnya 2. Kepada keturunan sama apa? Jumlah saudara. Sudah? Saudara dari mayit. Pokoknya saudara. Tadi mau yang kandungkah, sebapakkah atau yang seibu. Ini saudara dari yang meninggal. Tahu Ustaz ya? Pokoknya semua status yang kita sebutkan Ustaz, itu pokoknya hubungannya ke yang meninggal. Anda bilang ibu berarti ibu dari si yang meninggal. Istri berarti istri dari si yang meninggal. Nah, gitu ya. Itu Ustaz. Jadi 3 bagian, fokusnya kepada 2 tadi. Kapan sepertiga? Idza aduma itu kalau nggak ada berarti. Kalau nggak ada keturunan dan juga tidak ada saudara jumlahnya lebih dari 1. Tidak ada apa? Saudara jumlahnya lebih dari 1. Jadi kapan ibu itu sepertiga? Kalau nggak ada keturunan. Kalau nggak ada keturunan. Atau ada keturunan tapi nggak waris. Tahu nggak? Nggak ada keturunan atau ada keturunan tapi nggak waris. Sudah 2 kan? Terus nggak ada saudara sama sekali. Atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. Ada 4 berarti. Syarat ibu dapat sepertiga. Nggak ada keturunan sama sekali. Atau pas ada keturunan tapi keturunannya ghairu waris. Terus nggak ada saudara sama sekali. Atau ada saudara tapi jumlahnya cuma 1. Sudah Ustaz? Tambah 1 lagi. Masalahnya bukan umariyah. Jadi umariyah itu saya punya 2 surah. Zaud, ab, zaujah, ab. Masalahnya bukan umariyah, maknanya apa? Ibu bukan di 2 surah masalah itu. Namanya masalah umariyah. Kenapa disebut dengan umariyah? Karena dinisbatkan kepada Khalifah Umar. Nanti 2 masalah ini nanti yang menyebutkan bahwa bagian ibu itu sepertiga sisa, bukan sepertiga. Jadi beda nih, ada sepertiga sisa. Ada sepertiga kamil, ada sepertiga dari harta sisa. Nah nanti di 2 surah ini ibu bukan sepertiga kamil.
tapi sepertiga apa? Sepertiga sisa. Makanya disyaratkan di sepertiga kawin tadi apa? Masalahnya bukan umariyah. Karena kalau umariyah bukan sepertiga saja, tapi sepertiga sisa. Wadah. Jadi nggak ada keturunan, atau ada keturunan tapi dia goiru waris, nggak ada saudara sama sekali, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma satu. Sama tadi, masalahnya bukan umariyah. Masalahnya bukan umariyah, bukan dua masalah ini. Zaujah ab, zaul ab. Sudah Sat? Next contoh. Mbak jawab. Orang meninggal, meninggalkan meninggalkan ab, meninggalkan akh syakik. Ab, akh syakik. Berapa umnya? Ada orang meninggal, meninggalkan ab, akh syakik. Berapa umnya? Sepertiga. Kita baru jelasin sepertiga, jelas sepertiga cuma. Jadi contoh apa? Saudaranya satu. Gitu saja. Apa? Atau tadi misalkan orang meninggal, meninggalkan Antum tegangkan itu maksudnya. Orang meninggalkan meninggalkan bintul binti. Ya sudah, umnya berapa? Sepertiga. Kenapa? Meskipun ada far'un tapi dia goiru waris, ibu tetap apa? Sepertiga. Dan masalahnya kan bukan umariyah. Nah, gitu saja. Baik, kita lanjut saja. Sulusul baki. Sulusul baki ini syaratnya sama seperti sulus. Sama. Tinggal yang membedakan apa? Berarti masalahnya umariyah gitu kan. Nah, makanya kita bilang ini nafsu syarti sulus. Sama syaratnya tadi. Enggak ada keturunan, atau ada keturunan tapi enggak waris, enggak ada saudara sama sekali, atau ada saudara tapi jumlahnya cuma satu. Cuman yang membedakannya gimana? Wa kanatil mas'alatu umariyah. Masalahnya masalah apa? Umariyah. Tahu Ustaz ya? Apa itu masalah umariyah? Zauj ab, zaujah ab. Maka di kondisi ini kan enggak ada keturunan kan? Enggak ada saudara juga. Ibu enggak dikasih sepertiga, tapi dikasih sepertiga baki. Kenapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berijtihad demikian. Kita pengen jelasin ini. Alasannya itu karena kalau di dua masalah seperti yang tadi disebutkan, zauj ab, zaujah ab, ibu dikasih sepertiga kamil, itu akan menjadikan bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah. Atau sekurang-kurangnya tidak bisa menjadikan bagian ayah 2 kali lipat daripada bagian ibu. Jadi ada satu kaidah dalam faraid bahwa yang namanya jatah laki-laki pasti 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Kita baru tadi jelasin suami istri, itu biasa. Suami kalau nggak ada anak berapa? 1/2. Istri kalau nggak ada anak berapa? 1/4. Bukankah 1/2 2 kali lipat jadi 1/4? Ini namanya lidzakar mithlu hadzal unsaya. Jadi lidzakari mithlu hadzal unsaya itu kaidah ammah fil faraid. Laki itu potensialnya pasti apa? Dapat 2 kali lipat daripada jatah perempuannya yang sederajat. Kecuali nanti di saudara-saudari seibu. Itu kenapa nggak di 2 kali lipat kan saudara seibu? Karena dengan nas. Kan nanti disebutkan wahum syuraka'u fit thuluts. Karena memang ada syarikah di situ. Allah sendiri mengabarkan apa? Tidak ada tafdil dzakar di sini. Tapi apa? Sama-sama dapat bagian yang rata. Tahu saja? Artinya pengecualiannya pun dengan nasib. Tahu saja? Tapi secara umum setiap laki itu pasti dapat jatah 2 kali lipat daripada apa? Jatah perempuan yang sejenis yang sederajat. Termasuk itu juga harus terjadi di mana? Di ayah dan ibu. Tahu saja? Makanya di kasus misalnya ibu, kalau ada orang meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, ibu itu kan sepertiga. Ayahnya berapa? Ayahnya berapa? 2/3 sisanya. 2/3 bukankah itu 2 kali lipat dari sepertiga? Sepertiga. Tahu? Jadi kalau kita perhatikan seksama bagian-bagian ditetapkan Allah untuk ahli waris tadi itu, kalau kita perhatikan bandingkan antara laki dan
dan perempuan yang sejenis itu menunjukkan bahwa apa? Tadi ada tafdilul dzakar apa? Alal unsa. Dan mentafdil dzakar daripada unsa itu bukan apa? Bukan menyelisih keadilan, justru itu hak keadilan. Kenapa Ustaz? Karena yang namanya laki-laki itu harus menafkahi. Ketika dia mendapatkan warisan, jatah warisan, dia kan harus membaginya kepada siapa? Anaknya, istri. Tapi kalau perempuan enggak. Justru itulah keadilan itu sendiri. Karena syariat melihat kok, kan suami harus menafkahi lagi, harus ditafdil. Ya ala kulli hal, ala kulli hal. Karena kalau dikasih dengan sepertiga, ibu kalau dikasih dengan sepertiga kamil, itu akan menjadikan bagian yang lebih besar dari bagian ayah. Atau sekurang-kurangnya menjadikan bagian ayah tidak 2 kali lipat lagi daripada bagian ibu. Makanya Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala apa? Ngambil ijtihad. Ibu nggak dikasih sulus kamil di 2 surah tadi, tapi dikasih sulusul bagi. Kita buktikan gitu. Contoh ya, surah yang pertama. Zawj Ini kalau kita kasih sepertiga kamil tadi, contoh ya, 1/2, ini 1/3, upnya nanti asobah. Asul masalah 6. 6 bagi 2 berapa Ustaz? 3. 6 bagi 3? 2. Sisanya berapa? Kita lihat. Berapa bagian ibu? 2/6. Alias 1/3. Berapa bagian ayah? Cuman 1/6. Ini kan berarti menyelisih kaidah umum di faraid tadi. Ini malah kalau kita kasih ibu 1/3 kamil, bagian ibu malah lebih besar 2 kali lipat daripada bagian ayah. Tahu Ustaz, ini surah pertama. Di surah kedua, memang kalau ibu dikasih 1/3 itu tidak sampai menjadikan apa? Bagian ibu lebih besar dari bagian ayah. Bagian ayah tetap lebih besar, Ustaz. Tapi tidak sampai 2 kali lipat. Kita buktikan saja. Zaujah ab. Zaujahnya berapa? 4. Umnya 1/3. Abnya berapa, Ustaz? Asobah. Jadi kalau kita kasih 1/3 ya, maka asul masalah 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 3 4. Sisanya berapa? 5. Coba Ustaz. Berapa bagian ibu? 4/12. Berapa bagian ayah? 5/12. 5/12 tetap lebih besar, betul nggak? Lebih besar. Cuman apakah sampai 2 kali lipat? Enggak. Tahu Ustaz? Jadi kalau di surah pertama itu bahkan sampai menjadikan bagian ibu lebih besar. Kalau di surah kedua, meskipun kita kasih ibu 1/3, tidak sampai menjadikan bagian ibu lebih besar dari bagian ayah, tapi menjadikan apa? Bagian ayah tidak lagi 2 kali lipat. Sehingga karena dua-duanya menyelisihi kaidah umum di faraid tadi, harusnya ada tahbilul dzakar alal unsa, lidzakari mithlu hadzal unsa. Maka berijtihadlah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan apa Ustaz? Memberikan ibu sulusul baki saja, tidak sulusul kamil. Nah, karena kalau dikasih dengan sulusul baki itu pasti mengarah kepada apa Ustaz? Bagian ayah akan selalu 2 kali lipat daripada bagian ibu. Kita buktikan. Kalau surah pertama Zauj ab. Zaujnya berapa? 1/2. Kenapa? Enggak ada keturunan. Umnya berapa? Di sini kita kasih sulusul baki. Abnya baki. Berapa asul masalahnya? Tetap 6 Ustaz. Cuman cara baginya beda. 6 bagi 2 berapa? 3. Kalau tadi kan gini, 6 bagi 3. Ini enggak. 6 kurang 3 berapa? 3. 3-nya baru dibagi 3. Kan dia sulusul baki, 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari 6. Sisa setelah suami berapa? 3. 3 bagi 3 1. Sisanya berapa? 2. Kalau dikasih sulusul baki 2 kali lipat tak bagian ayah? Iya. 2 kali lipat. Ibu 1/6, ayahnya berapa? 2/6. 1/3 alias 1/3. Sama di surah yang kedua juga sama. Zaujah ab. Zaujah berapa Ustaz? 1/4. Ini kita kasih sulusul bagi, ini bagi. Asul masalah berapa? Tetap 12. 12 bagi 4 berapa? 3. Kalau tadi kan 12 langsung bagi 3. Ya, ini udah sulusul bagi. Berarti 1/3-nya dibagi dengan sisa. 12 kurang 3 kan 9. Sisanya nih
9 bagi 3 berapa? 3. Sisanya berapa? 6. Lebih besar nggak bagian ayah? Iya. Tahu saya? Ini sebab karena kalau dikasih thuluthul kamil menjadikan kalau di sini bagian ibu malah lebih besar dari bagian ayah. Di sini tidak sampai seperti itu, tapi bagian ayah tidak lagi 2 kali lipat. Apa maksudnya? Benar? Sehingga dipilihlah tadi ijtihad thuluthul baqi. Maka di sini antum lihat kata saya wa adafa ba'duhum thulutsal baqi fi zaujatin au zaujin wa ummin wa abin. Untuk siapa tadi? Untuk ibu. Ibu di 2 masalah umariyah itu dikasih thuluthul baqi. Bukan thuluts. Kenapa Ustaz? Karena ada muskilah tadi. Menyelisih kaidah umum di faraid. Tahu Ustaz? Meskipun di masalah umariyah ini Ustaz, ada 3 mazhab. 3 mazhab. Ini ada Ibnu Abbas ini. Agak Masya Allah ya, kalau di kitab-kitab faraid ini berbeda ini. Fasir kan, terjemahan Al-Quran radhiyallahu ta'ala. Ustaz, ada beberapa pendapat di masalah umariyah ini. Umariyah ini. Jadi kita sebutkan mazhab Umar. Ini mazhab jumhur sahabat. Umar, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Hasan Basri di kalangan tabi'in, Tsauri, Malik, Syafi'i. Ashabur ra'yi yarawna i'ta' ats-thuluthil baqi lakum fil mas'alati. Ini tadi yang kita sebutkan tadi. Tahu Ustaz, pokoknya di 2 surah tadi dari Umariyah dan tadi, surah Umariyah tadi, ibu tadi dikasih thuluthul baqi. Tidak lagi dikasih thuluth. Ada mazhab kedua, mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu tamassaka bi dhahiril ayah. Ibnu Abbas berpegang teguh dengan dhahir ayat. Itu soal An-Nisa. Haitsu ta'khudul ummu ats-tsulusa kamilan. Enggak, ibu tetap tsulusul kamil fil mas'alati. Wal abu ya'khudul baqi ta'siban, ya'khudul baqi ta'siban hatta walau adda dalika ila antarithal ummu ditfanasi bil ab. Meskipun itu sampai menyebabkan apa? Bagian ibu akan lebih besar, bahkan 2 kali lipat daripada bagian ayah. Ini mazhab kedua. Tapi ini saat mazhab yang bisa dibilang tidak ini ya, tidak makmul gitu saja, tidak makmul itu. Jadi mahjur lah. Nah, pendapat yang tidak terpakai ya, jumhur itu ya tadi memberikan thuluthul baqi. Nah, ada pendapat yang ketiga dia mentafsir. Mentafsirnya gimana? Kalau di surah yang pertama zauj ab ya dikasih thuluthul baqi. Tapi kalau di surah yang kedua zaujah ab nggak perlu dikasih thuluthul baqi. Kenapa San? Karena kita kasih thulus kan tidak menjadikan bagian ibu lebih besar daripada bagian ayah. Bagian ayah lebih besar nggak tadi? Iya. Nah, jadi fassala ba'dhum bainal mas'alatain. Yakni idza kanatil masalah zauj ab nu'ti al ummah thulutsal baqi. Ya. Amma idza kanatil masalah zaujah ab nu'til ats-tsulutsal kamil. Kenapa Ustaz? Kita kasih thulutsul kamil pun ibu tidak akan lebih besar daripada bagian ayah. Ayah tetap lebih besar meskipun tidak 2 kali lipat. Tapi ya kita pilih tadi saja mazhab kita kasih apa? Thulutsul baqi. Wadhumhu. Paham ya? Thulutsul baqi. Jangan tulus lagi Ustaz. Perhatikan tadi. Umariyah atau enggak? Itu poinnya tadi. Sahal nggak Ustaz? Jiddan lah. Udah kayak gini aku bilang nggak sahal. Surat 6 Surat 6. Ya udah kalau tadi sulus ya thuluthul baqi kan syaratnya udah jelas tadi. Ya, tinggal dilawankan saja. Seperti berarti kapan? Kalau ada. Kalau tadi kan nggak ada. Kalau ada apa? Keturunan yang waris. Atau apa? Ada saudara jumlahnya lebih dari 1. Maka kita bilang idza wujidal far'ul warith au jam'un minal ikhwah. Jadi ada keturunan atau ada jumlah saudara lebih dari 1. Jadi enggak mesti dua-duanya harus ada saja, salah satunya cukup. Apa maksudnya? Contoh. Ada orang meninggalkan meninggalkan ibn. Berapa seperempat. Jadi nggak disyaratkan harus ada anak keturunan, harus ada saudara lebih dari 1. Nggak, salah satunya cukup. Maka nanti di kitab-kitab faraid menggunakan au. Tahu ya? Jadi ada keturunan atau ada jumlah saudara, ada saudara jumlahnya lebih dari 1. Atau misalkan kasus lain,
Ada orang meninggalkan meninggalkan 2 saudara laki-laki. Umnya berapa? 1/6. Meskipun gak ada keturunan, tapi cukup satu sebabnya udah cukup menjadikan ibu itu berapa? 1/6. Sudah? Keterangan selanjutnya antum perhatikan. Muhim. Kan tadi kita bilang, idza wujidal far'ul waris au jam'un min ikhwah. Nah, ini terkait jumlah saudara lebih dari 1 tadi. Sawa'un kana al-ikhwatu dzukuran au inathan. Jadi saudara tadi yang jumlahnya lebih dari 1, kan ya. Saudara itu dapat menjadikan bagian ibu 1/6 kalau jumlahnya lebih dari 1. Kalau masih 1 maka dia apa? Belum mampu. Ibu tetap 1/3. Dia dapat menjadikan bagian ibu 1/6 kalau jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 di sini jam'un minal ikhwah di sini. Jadi jamak dalam faraid itu intinya lebih dari 1. 2 itu sudah jamak. Beda dalam bahasa Arab kan, jamak itu kan 3 wa ma fauqaha. Tapi kalau di faraid apa? Jam'un itu apa? Minal itsnain. Dari 2 itu sudah jamak. Sudah? Nah, jadi sekedar ada 2 ikhwah, 3. Ini jam'un minal ikhwah dapat menjadikan bagian ibu 1/6 itu yang bagaimana? Itu baik dia laki-laki ataupun perempuan. Laki semuanya, perempuan semuanya atau campur. Intinya saudara. Jumlahnya apa? 2 atau lebih. Terus mutasawina au mukhtalifin. Maksudnya mutasawina au mukhtalifin. Mau kandung semua, sebapak semua, seibu semua, campur. Pokoknya lebih dari 1/6. Sudah? Mutasawina au mukhtalifin. Tak kasih contoh gini. Orang meninggalkan ibu, meninggalkan saudara kandung, meninggalkan saudara sebapak. Berapa ibu? 1/6. Yang penting ada apa tadi? 2 saudara. Jam'un minal ikhwah. Mau dia sejenis, jadi jenisnya apakah laki semua, perempuan semua, atau campur, atau tadi apa? Jadi sekandung semua, sebapak semua, atau campur. Jadi mutasawin atau mukhtalifin. Tahu maksud ya? Ini keterangan sebenarnya penting. Wasawa'un kanu warithina au mahjubin bil ab. Sawa'un kanu warithin au mahjubin. Dah. Baik status saudara tadi kan jumlah lebih dari 1 tadi, lebih dari 1. Dah, kita bilang mau bercampur, jenisnya sama. Mau seperti itu. Mau statusnya waris itu maksudnya gini, berhak dapat bagian warisannya atau enggak berhak, mahjub. Mahjub dengan siapa? Dengan ayah. Tetap dapat mempengaruhi bagian ibu menjadi 1/6. Anda sudah jelasin tadi. Mahjub itu meskipun dia enggak berhak dapat, tapi masih punya atar enggak ke ahli waris yang lain? Iya. Maka kasusnya di saudara ini. Saudara yang jumlahnya lebih dari 1 tadi, meskipun nanti ada ayah. Kalau ada ayah, mereka berhak enggak? Enggak berhak, mahjub. Tapi tetap bisa mempengaruhi bagian ibu, menjadikan bagian ibu berapa? 1/6. Tamam saya. Jadi dicontoh misalkan Anda bilang, orang meninggalkan meninggalkan ab, meninggalkan 2 saudara laki-laki kandung. Umnya berapa? 1/6. Meskipun 2 saudara kandung ini nggak berhak karena terhajab oleh siapa? Ayah. Tapi tetap bisa mempengaruhi bagian ibu menjadi 1/6. Tahu saja, ini madzhab jumhur. Ini yang kita pilih ya. Nanti ada ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pernah Anda cek dipakai di soal-soal apa ya? Kayak lembaga kemenang atau gimana gitu ya. Nah, ini ikhtiarnya Syekhul Islam ini. Jadi qaulul jumhur hadza qaulul jumhur ulama. Ini yang kita jelasin qaulul jumhur ulama. Fakhtiyarul Syekhul Islam, fakhtaro Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal ikhwata la yahjubunal umma ila sudus illa idza kanu warithina faqat. Jadi kalau dicontoh soal kita tadi, ab, 2 akh syakik. Umnya apa? Inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, umnya tetap 1/3. Ayahnya sisa. Tapi kita pakai jumhur saja. Ibunya di situ 1/6. Kenapa? Ada saudara jumlahnya lebih dari 1. Statusnya mahjub meskipun dia mahjub. Tahu saja? Alhamdulillah. Udah mau adzan kan? Udah adzan? Belum kan? Istirahatlah dulu. Hah? 2 menit lagi. Oh. Istirahat dulu saya. Nanti kita lanjutkan. Kita mulai dengan soal saya.
Siap-siap ya, insyaallah. Kita tutup dengan kafarah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar dicas dulu ya, nanti biar bisa pakai ini lagi. Pakai ini oleh-oleh ini diminta sama